lagi nih. Kali ini kita akan membahas drama Korea baru yang berjudul Study Group yang diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama. Bercerita tentang seorang remaja culun yang masuk ke sekolah menengah kejuruan yang terkenal dengan banyak siswa bermasalah. Untuk mengejar mimpinya masuk ke universitas, dia pun berusaha membentuk kelompok belajar bersama temannya yang lain. Namun siswa di sana bukannya bergabung, mereka malah terus menyerangnya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Cerita dimulai diperlihatkan seorang guru yang mengajar di kelas. Namun para siswa di sana tidak ada yang memperhatikan dan tertidur. Hanya satu orang murid yang memperhatikan dan mencatat semua ucapan yang keluar dari mulut guru tersebut. Meski terdengar luar biasa, nyatanya nilai Yoon Ganmin selalu berada di peringkat paling bawah di sekolah. Padahal berbagai usaha sudah dia lakukan sejak kecil. Mulai dari ikut les hingga menyewa guru privat. Tapi tetap saja nilainya tidak pernah meningkat. Berpikir kalau usahanya masih kurang, Gamin belajar dimanapun dia berada, bahkan saat di gereja sekalipun. Saat ingin menyerah, dia menemukan solusi dari siswa di sekolahnya. Dia mengatakan jika ingin kuliah, mereka hanya harus masuk ke sekolah teknik Yusung dan memanfaatkan program penerimaan khusus. Dengan bersemangat, Yoon Ganmin pun ke sana tanpa menyadari bahwa sekolah yang dia masuki merupakan sekolah berandalan. Saat ingin masuk ke kelas, dia disambut dengan para siswa yang sedang bertarung. Gamin bertekad untuk mengabaikan semua siswa berandalan di sana dan hanya fokus pada nilainya. Tapi tetap saja dia masih berada di peringkat kedua dari bawah. Gamin pun mencoba metodenya yang terakhir, yaitu membuat kelompok belajar. Paginya dia memeriksa wajah para murid di kelasnya dan menemukan Sehyun yang kelihatan seperti tertarik belajar. Dia mendekatinya dan bertanya apa Sehyun mau belajar bersama. Namun tiba-tiba siswa yang memiliki peringkat kekuatan ke-173 menendang Sehyun yang berada di peringkat ke-170 dan mengajaknya bertarung. Perkelahian pun tak terhindarkan. Karena kalah kekuatan, Sehyun turun satu peringkat. Tak berselang lama, Lee Han-gyung yang merupakan wali kelas barunya datang dan memperkenalkan diri. Han-gyung juga pernah menjadi guru privat Gamin saat SMP. Saat mengabsen, para siswa bersikap kurang ajar. Lee Hyun-woo yang ingin tidur merasa terganggu. Dia memukul dan menendang temannya yang ribut hingga keluar kelas. Han-gyung meminta mereka untuk duduk, namun tak seorang pun mendengarnya. Mereka duduk setelah Hyun-woo masuk dan menyuruh mereka untuk mendengar gurunya. Saat jam istirahat, Han-gyung melihat tempat sampah penuh dengan puntung rokok. Sementara Gamin yang khawatir pada Han-gyung mendatangi dan memberitahunya bahwa guru sebelumnya berhenti sebelum sebulan. Han-gyung berterima kasih dan memintanya untuk tidak khawatir. 우리 가민이가 이렇게 커서 선생님 걱정도 해주고. Scene berikutnya diperlihatkan Yoon Ganmin yang terus saja mengganggu dan mengikuti Sehyun. Karena tidak tahan, Sehyun pun setuju untuk belajar bersama. Namun setelah mengajarinya, Sehyun pun yakin kalau Gamin benar-benar tidak berbakat dalam belajar. 여기 묻은 건? Sedangkan Han-gyung mendatangi wakil kepala sekolah untuk memprotes drum sampah yang digunakan oleh para siswa sebagai asbak. Wakil kepala sekolah membiarkannya menyingkirkan drum sampah tersebut. 치우고 싶으면 혼자 치워보세요. 화이팅. Kembali pada Yoon Ganmin, ia mengungkapkan keinginannya membentuk kelompok belajar. Sehyun mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi di sekolah Yusung. Lee Han-woo tidak akan membiarkannya. Melihat Gamin yang tidak tahu apapun, membuat Sehyun menjelaskannya lebih rinci. Lee Han-woo merupakan putra pimpinan geng terkejam yang ada di Korea. Dia juga memegang peringkat terkuat nomor 1 di Yusung. Dia yang membuat daftar peringkat di sekolah. Karena hal itu, semua siswa bertekad untuk naik. Gamin mengungkapkan bahwa itu tidak berhubungan dengan keinginannya membentuk kelompok belajar. Dia lalu mengeluarkan kertas nilai Sehyun yang sudah dia perbaiki. Namun Sehyun malah marah dan memintanya untuk pergi dari sana. Sehyun mengatakan kalau dia tidak tertarik belajar sama sekali. Scene berikutnya diperlihatkan Lee Han-woo yang menerima penghargaan siswa dengan nilai terbaik. Wakil kepala sekolah bahkan memujinya dengan mengatakan bahwa Han-woo merupakan panutan bagi siswa yang lain dalam segala aspek. Di
kamar mandi, Lee Hyun-woo menabrak belakang Sehhyun. Sehhyun marah karena mengira itu Gamin. Dia meminta maaf, tapi tetap saja Hyun-woo terus menghajarnya. Dia meminta Sehhyun membawakannya uang jika dia menyesal. Tapi karena tidak punya, Hyun-woo terus memukulnya. Gurunya yang mendengar hal itu mencoba mencari bantuan. Namun guru yang ada di sekitar sana malah mengabaikan panggilannya lalu pergi. Han Gyung pun bertekad untuk masuk sendiri, tapi dihalangi oleh Gamin. Gamin mengatakan bahwa Sehhyun merupakan calon anggota kelompok belajarnya, jadi dia yang akan menyelamatkannya. Dia masuk dan menyemprotkan gas pemadam lalu membawa Sehhyun keluar dari sana. Bukannya berterima kasih, Sehhyun kembali marah atas sikap Gamin. Dia menjelaskan bahwa Hyun-woo hampir selesai memukulnya. Tapi jika lari seperti ini, mereka malah akan makin membenci dan terus merudungnya. Setelah Sehhyun pergi, Hyun-woo mendatanginya dan bertanya di mana siswa yang menyelamatkannya tadi. Karena pura-pura tidak tahu, Hyun-woo terus memukulnya. Beruntung Gamin kembali menolongnya. Meski Gamin tidak pandai belajar, dia memiliki kekuatan dan keterampilan dalam bertarung. Di rumah, ayah Sehhyun yang pemabuk dan menganggap kuliah tidak berguna memintanya untuk belajar keterampilan mengelas. Sang ayah bahkan membuang semua buku Sehhyun untuk membuatnya berhenti belajar. Sementara Gamin di rumah mengingat masa lalu. Dia mendengar ucapan teman ibunya yang mengatakan bahwa peringkat anaknya naik setelah ikut kelompok belajar. Karena hal itu, di sekolah dia menawarkan diri untuk masuk ke kelompok belajar. Namun semua siswa menolaknya dengan berbagai alasan. Ibunya yang tahu kalau anaknya sudah berusaha meminta Gamin untuk tidak terlalu memikirkan nilainya. Keesokan paginya, Han Gyung melihat semua drum sampah sudah kembali ke tempatnya. Dia juga melihat salah seorang guru memarahi para siswa yang merokok dan menyuruhnya kembali ke kelas. Han Gyung senang berpikir memiliki orang dengan pandangan yang sama. Padahal nyatanya dia hanya khawatir karena wakil komisaris sekolah akan datang. Dia meminta Han Gyung segera menyembunyikan drum sampah tersebut. Han Gyung mengangkat drum itu dengan bantuan seorang siswa bernama Park Gun-young. 근데 너 이름이 뭐야? 저 박건혁이요. Di kelas, Gamin menemukan buku catatan Sehhyun di lacinya. Dia pun mendatanginya untuk berterima kasih. Namun tak berselang lama, Hyun-woo datang melempar kursi ke wajah Gamin. Dia meminta semua siswa keluar kecuali Gamin. Awalnya Sehhyun menolak untuk pergi karena khawatir. Dia keluar setelah Gamin mengatakan akan baik-baik saja. Setelah semua orang keluar, Hyun-woo membakar buku catatan Sehhyun dan mulai menyerang Gamin. Namun Gamin hanya peduli pada bukunya yang terbakar. Dia berhasil menghindari semua pukulan dan menjatuhkan Hyun-woo dengan mudah. Gamin bahkan menyuruhnya untuk minta maaf pada Sehhyun. Bukannya menyesal, Hyun-woo malah terus menyerang yang berhasil dihindari dengan mudah oleh Gamin. Senjata yang Hyun-woo lempar ke arahnya ditendang keluar sampai di depan wakil komisaris yang membuatnya datang bersama yang lain ke kelasnya untuk memeriksa. Sementara Hyun-woo terus berusaha memukul Gamin. Dia memanfaatkan tas yang terbakar dan menyerang Gamin. Namun Gamin menendang dan berhasil mengembalikan tas tersebut pada Hyun-woo yang membuatnya pingsan. Bahkan setelah Hyun-woo pingsan, Gamin hanya peduli pada buku catatan Sehhyun. Dia membangunkan Hyun-woo dan menyuruhnya meminta maaf. Melihat sikap Gamin membuat Sehhyun akhirnya setuju untuk bergabung ke kelompok belajarnya. 한다고 스터디 그룹. Tak lama berselang, Han Gyung datang dan bergegas memadamkan api. Disusul wakil kepala sekolah dan yang lainnya. Saat Gamin menunggu keputusan sekolah, Sehhyun mendatanginya dan memberikan kacamata sekaligus berterima kasih karena telah membantunya. Scene berikutnya diperlihatkan 3 bawahan Hanul datang ke kelas Gamin dan membawa Lee Hyun-woo ke atap. Pemandangan itu disaksikan oleh Gun Yop, siswa yang membantu Han Gyung di episode sebelumnya. Sementara wakil Kepsek meminta wakil komisaris sekolah untuk tidak khawatir. Dia akan mengadakan rapat komite kekerasan dan mengeluarkan Gamin dari sekolah. Keputusan itu tentu ditentang oleh Han Gyung. Dia mengungkapkan pendapatnya bahwa yang salah bukan Gamin, melainkan sekolah tersebut, yang lebih peduli dengan kedatangan wakil sekolah daripada 600 siswanya. Han Gyung menjelaskan bahwa Gamin melakukan hal itu karena dirudung lebih dulu.
Meski kekerasan tidak dibenarkan, namun dia tidak yakin apa siswa di sana bisa melindungi diri tanpa kekerasan. 아이들이 스스로를 지킬 수 있는 방법이. Wakil komisaris mengatakan bahwa Han Gyong tidak berubah sedikit pun. Dia mulai ingat bahwa Lee Han Gyong merupakan pemegang nilai tertinggi di ujian sertifikasi guru tahun lalu. Namun karena suatu alasan dia tidak mendaftar dan sertifikasinya dibatalkan. Dia bertanya apa yang akan Han Gyong lakukan untuk memperbaiki sekolah tersebut. Han Gyong menjelaskan akan membentuk kelompok belajar yang merupakan ide Gamin. Dia berjanji akan bekerja keras untuk membuatnya. Wakil komisaris menyukai idenya dan tidak mempermasalahkan apa yang terjadi tadi. 좋은 생각인데요. 스터디 그룹. Next diperlihatkan Gamin yang bangun jam 5 untuk berolahraga tanpa sepengetahuan ibunya. Dia kembali ke kamar sebelum sang ibu membangunkannya. Di depan sekolah, Sehyun menunggu dan masuk bersama Gamin. Saat Gamin ingin membahas tentang kelompok belajar, dia memintanya untuk tidak menarik perhatian. Sementara wakil kelasnya mendapat ancaman dari sekolah. Wakil kepala sekolah memberitahu Han Gyong bahwa kontrak mengajarnya akan berakhir jika dia gagal membentuk kelompok belajar beranggotakan 5 orang dalam 2 minggu. Sehyun mengatakan mustahil mencari 3 orang lagi yang mau belajar di sana. Namun Han Gyong meminta mereka untuk yakin dan bersemangat. Berbeda dengan Sehyun yang nampak ragu, Gamin sendiri terlihat percaya diri. Mereka mulai menempel poster pendaftaran kelompok belajar. Melihat para siswa berkerumunan, Gamin yakin mereka akan dengan mudah menemukan beberapa anggota. 5명은 금방 채우겠는데? 과연 그럴까? Tak lama berselang, seseorang mencarinya. Gamin pikir dia ingin masuk ke kelompok belajarnya. Yang ternyata dia ingin menentang Gamin bertarung. Namun sialnya setiap pukulan berhasil Gamin hindari tanpa sengaja. Siswa yang lain berpikir Gamin berhasil mengalahkannya tanpa harus berdiri dari tempatnya. Gamin yang benar-benar fokus pada kelompok belajar tidak sadar hingga siswa tersebut pingsan karenanya. Sementara siswa lain kembali melebih-lebihkan cerita pertarungan yang Gamin lakukan. Mereka membuat Gamin terlihat seperti psikopat yang gila bertarung. Paginya Gamin memutuskan untuk mencari anggota kelompok. Dia ingin memeriksa siswa yang tertarik belajar. Dia dan Sehyun mulai mencari. Namun para siswa yang sudah mendengar cerita tentang Gamin berusaha menghindari bertatapan mata dengannya. Setelah melihat dengan seksama, tidak ada seorang pun yang tertarik belajar di sana. Bahkan saat Gamin ke kantin pun semua siswa langsung pergi untuk menghindarinya. Tak lama berselang, dia melihat Park Geun-yeop sedang membaca poster yang mereka pasang. Tahu kalau Geun-yeop pernah ke luar negeri untuk belajar, Gamin pun mendatangi dan mengajaknya untuk bergabung. Namun Geun-yeop bukannya menjawab ajakan Gamin, dia malah menghinanya dengan mengatakan Gamin terlihat tidak peduli jika orang sekitarnya terluka. Scene beralih pada Han Gyong yang khawatir pada muridnya. Dia pun mendatangi rumah Hyunwoo namun tak menemukan siapapun. Sementara Gamin yang masih menunggu anggota terlihat putus asa di perpustakaan. Sehyun menyarankan Gamin untuk fokus berolahraga. Namun Gamin mengatakan dia berolahraga hanya untuk membantunya fokus dalam belajar. Gamin menjelaskan bahwa dia jauh lebih menyukai belajar dibandingkan apapun. Han Gyong mengajak mereka keluar untuk mengganti suasana belajar. Dia memperlihatkan beberapa buku untuk Gamin pelajari. Namun setiap buku yang direkomendasikan telah ada di rumahnya. Melihat Gamin membeli banyak pulpen membuat Han Gyong penasaran dan bertanya. 근데 볼펜은 왜 이렇게 많이 사는 거야? 무게중심이 잘 잡혀서 한번 써보려고요. Di lift, Han Gyong melihat buku Gamin yang tertinggal di tas belanjanya. Gamin juga segera menyadarinya. Namun karena punya jam malam, Sehyun menyuruhnya segera pulang dan mengambil bukunya besok di sekolah. Sementara Han Gyong melihat rumahnya telah dibobol. Hyunwoo dan beberapa orang lainnya ada di sana dan mengancamnya. Han Gyong memintanya pergi dari sana. Namun Hyunwoo mengatakan akan mati jika dia pergi begitu saja. Dia juga bertanya apa yang Han Gyong lakukan hingga menjadi target Han-ul, padahal baru beberapa hari di sekolah tersebut. 형이 쌤 선생질 좀 못하게 하라는데. Tak lama berselang, Gamin menghubunginya, namun Hyunwoo membuang telepon Han Gyong. Saat dia bersiap ingin menyakitinya, Geun-yeop datang mematikan lampu, menghajar mereka dan membawa Han Gyong pergi dari sana. Beruntung mereka berhasil masuk ke lift sebelum Hyunwoo melihatnya.
Di basement, Han Gyeong dan Gunyop sembunyi di balik mobil, namun ketahuan sebelum mereka menghubungi bantuan. Han Gyeong mencoba menenangkan mereka, namun bawaan Hyunwoo memukulnya hingga pingsan. Gunyop membalas orang yang memukuli gurunya. Dia meminta Hyunwoo dan yang lain menghadapinya. Awalnya dia berhasil mengalahkan mereka. Namun Hyunwoo mengenal Gunyop dan mengetahui luka lamanya. Dia memukul luka di perutnya yang membuatnya jatuh dan dihajar oleh yang lain. 이 새끼 왼쪽 배때지 맞고. Sementara Gamin yang terus menghubungi Han Gyeong berhasil tiba di sana sebelum Hyunwoo menyakitinya. Hyunwoo pikir Gamin tidak bisa mengalahkan mereka semua, yang nyatanya dia berhasil menghajar mereka habis-habisan. Gamin bahkan tidak sengaja membuat nunchaku dari senjata musuh yang dia gunakan untuk bertarung. Setelah mengalahkan mereka, Gamin kembali memeriksa keadaan Han Gyeong yang membuat Hyunwoo hampir melukainya dari belakang. Beruntung Gunyop melihat dan menghalanginya. Gunyop terlihat sangat marah dan ingin melukai Hyunwoo. Namun Gamin menghalanginya. Gunyop memintanya untuk tidak ikut campur. Dia mengatakan bahwa ibunya meninggal, bagaimana mungkin dia tidak marah. Hyunwoo dan yang lainnya kabur saat mereka berdebat. Di sini diketahui Gunyop baik pada Han Gyeong karena Han Gyeong mengingatkannya pada ibunya. Setelah Gunyop pergi, Gamin juga bergegas pulang setelah mengambil bukunya. Sementara di rumah, Han Gyeong didatangi oleh Hunje, salah seorang bawahan Hyunwoo. Hunje berlutut dan meminta maaf. Dia mengatakan bahwa Hanul yang menyuruhnya. Dia khawatir jika dia menolak, Hanul akan menghabisinya. Han Gyeong memaafkannya setelah menanyakan sesuatu. 대신 너한테 묻고 싶은 게 있어. Next, diperlihatkan Gamin mendapat pesan dari siswa yang ingin mendaftar. Dia dan Sehyun segera mendatanginya. Namun di depan kelas, dia terlihat gugup dan meminta Sehyun untuk masuk lebih dulu. Khawatir calon anggotanya akan berubah pikiran, Sehyun terpaksa mendorong Gamin untuk masuk ke kelas tersebut. Di sini kita baru menyadari bahwa sekolah Yusung merupakan sekolah campuran. Adegan pun ditutup dengan diperlihatkan semua siswi di kelas berbalik ke arah Gamin. 지우 이지우. Karena bingung Jiwo yang mana, Gamin bergegas keluar. Tak lama berselang, mereka mendengar seseorang memanggil Jiwo. Gamin dan Sehyun pun melihatnya dari balik jendela. Di sini mereka ketahui bahwa Lee Jiwo merupakan saudara kembar Lee Hyunwoo. Sehyun menyuruh Gamin untuk menyerah padanya. Sementara di kelas, Jiwo diam saja saat Mihae memukulnya, namun marah saat temannya diserang. Dia meminta Mihae hanya menyakitinya saja. Marah melihat tingkah Jiwo, dia memukul dan menendangnya hingga jatuh. Saat Mihae ingin mengotori list belajarnya, Gamin bergegas masuk dan menghalanginya. Melihat list belajar Jiwo dan temannya yang tersusun rapi membuat Gamin yakin kalau Jiwo serius untuk belajar. Dia bahkan tidak peduli pendapat perudung tersebut dan hanya fokus pada catatan yang ada di tangannya. 나도 해봐야겠다. Tak lama kemudian, Kim Gyojin masuk. Senior sekaligus anggota komite disiplin. Dia bertanya apa yang Gamin lakukan dengan pacarnya. Awalnya Gamin mengira yang Gyojin bicarakan adalah Mihae, yang ternyata Lee Jiwo. Dia pun berniat memberitahu tentang kelompok belajarnya. Namun Sehyun masuk menghalangi dan membawanya pergi dari sana. Sementara Gyojin yang marah melihat Jiwo bicara dengan pria lain ingin menghukumnya. Tapi dihalangi oleh Gamin. Saat Gyojin akan menyerangnya, salah satu guru datang memanggilnya untuk berkumpul. 엄마, 이 유진이 그 선도부 집합 방송 못 들었어? Di perpustakaan, Choi Hae-won masuk dan menjelaskan bahwa dia yang mengirim pengajuan Jiwo untuk menjadi anggota kelompok belajar tanpa sepengetahuannya. Hae-won melakukannya karena tidak tega melihat temannya terus dibully. Dia pun mulai menceritakan awal mula dirinya yang menjadi target. Melihat uangnya terus diambil oleh Mihae, Jiwo maju dan membantunya. Berkat menjadi teman Jiwo, pada akhirnya tidak ada lagi yang mengganggunya. Setelah cerita panjang lebar, ternyata alasan Jiwo dibully bukan karena itu. Hae-won pun mulai bercerita alasan Jiwo dirudung. Beberapa saat lalu, Hyunwoo, saudara kembarnya, sedang mengantar barang penting. Namun dihadang oleh seseorang. Karena hal itu, Hyunwoo terpaksa meminjam uang pada Gyojin. Gyojin pun setuju dengan syarat dia bisa lebih dulu membuat video Hyunwoo membobol ATM.
Karena video tersebut, Gyujin terus saja mengancam Jiwo. Meski Jiwo tidak terlalu suka dengan Hyunwoo, namun bagaimanapun dia satu-satunya anggota keluarganya yang tersisa. Hyewon pun meminta Gamin membantunya untuk menghapus video tersebut. Dia berharap bisa membantu Jiwo sebelum pindah. Melihat Hyewon yang putus asa, keduanya setuju untuk membantunya. Namun setelah tahu kalau video itu ada di ruang komite disiplin, Sehyun menolak. Dia menjelaskan bahwa komite disiplin merupakan geng yang disetujui oleh sekolah. Sekolah membuatnya untuk menghukum dan mengendalikan para siswa yang nakal. Itulah alasannya kenapa kebanyakan orang tidak berani mendekati ruang komite disiplin. Sementara di ruang komite, dua siswa yang juga anggota tersebut masuk dan mencoba melihat video apa yang berhasil mengancam Jiwo. Namun belum sempat melihatnya, Gyujin masuk dan menghajar mereka. Gyujin menyuruh mereka menontonnya setelah dia upload. Meski sudah berjanji pada Jiwo untuk tidak menyebarkannya, Gyujin tetap ingin melakukannya, dengan tujuan agar Jiwo tidak lagi memiliki tempat untuk bersandar. Dengan begitu, dia memiliki kesempatan untuk mendekatinya saat dia sedang terpuruk. Di sini juga diketahui bahwa uang yang Hyunwoo pinjam merupakan miliknya sendiri. Berkat informasi dari Hanwoo, dia bisa menghadang Hyunwoo dan mengambilnya. Gamin yang ada di lemari mendengar semua itu dan bersiap untuk mengambil video tersebut. Scene beralih pada Hangyong yang bertanya keberadaan Hyunwoo pada Hanwoo. Hangyong juga mengungkapkan alasannya bertanya padanya, karena mendengar kalau dia dekat dengan Hyunwoo. Hanwoo mengatakan dia tidak dekat dengan siapapun, dan kemungkinan Hyunwoo kabur karena tidak bisa membayar hutangnya pada Gyujin. Hangyong tanpa ragu mengungkapkan semuanya dan meminta Hanwoo untuk melepas Hyunwoo. Tapi tetap saja Hanwoo bukannya takut, dia malah meminta Hangyong menyerah pada orang rendahan seperti Hyunwoo. Hangyong mengatakan meski Hyunwoo putus asa, dia tidak akan menyerah padanya. 아무리 희망이 없어 보이는 사람들이라고 해도 Kembali pada Gamin yang memukul lemari karena emosi melihat perilaku Gyujin terhadap calon anggotanya. Gyujin dan dua lainnya mendengar suara tersebut dan memeriksa lemari. Namun Gamin muncul dari lemari sebelah dan menyerang mereka. Gamin kembali fokus pada USB yang ada di sana. Saat Gyujin menyerangnya, dia hampir saja meraihnya. Gamin bahkan membiarkan Gyujin menjatuhkannya agar dia dengan mudah mengambil USB tersebut. Setelah mengamankan videonya, dia mulai menyerang Gyujin. Gamin berhasil membuatnya pingsan setelah beberapa kali serangan. Saat ingin keluar, tiga anggota komite berbadan besar ada di sana dan menghalanginya. Hyewon dan Sehyun yang melihatnya berniat membuat keributan agar anggota komite datang. Tapi belum sempat melakukannya, Jiwo datang dan bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Sementara di ruangan, Gamin diserang secara bersamaan yang membuatnya cukup kesulitan. Mereka memegangi kepala, kaki, serta tangannya dan salah seorang dari mereka berusaha mengambil USB dari tangan Gamin namun gagal. Gyujin membiarkan Gamin memilikinya. Dia mengatakan sudah menyimpannya di komputer dan segera menguploadnya. Di depan, Hyewon mulai menjelaskan apa yang terjadi. Jiwo yang emosi berencana masuk dan menghajar Gyujin. 지우야, 설마 지금 손잡으실 가는 거야? Belum sempat masuk, mereka melihat Gamin keluar membawa CPU di tangannya. Namun tak jauh dari sana, dia terjatuh kena menginjak keyboard yang juga ikut dengannya. Karena tidak ada pilihan, Gamin membuang dirinya ke anggota komite yang mengejarnya. Dia meminta Sehyun segera membawa CPU tersebut. Sehyun berlari sekuat tenaga sambil membawanya. Namun tak lama berselang, Gyujin menemukannya di atap. Gyujin meminta Sehyun untuk tidak membuatnya marah dan mengembalikan CPU-nya. Sehyun yang terlihat kebingungan segera membuang CPU tersebut setelah memastikan tidak ada siapapun di bawah. Gyujin yang emosi siap untuk menyerang, namun Jiwo datang lebih dulu menghajarnya. Jiwo akhirnya paham maksud Gamin yang menyuruhnya untuk melenyapkan video itu lebih dulu, agar setelahnya dia bisa dengan bebas membalas Gyujin. Jiwo mengancam Gyujin untuk tidak lagi mengganggunya. 앞으로 우리 남매 건들면 뒤진다. Di sisi lain, Gamin dibawa oleh guru karena telah membuat keributan. Dia meminta Hyewon mengambil USB yang terjatuh di belakangnya. Namun Mihe lebih dulu memungutnya.
Setelah Mihae pergi cukup jauh, Haewon segera berteriak sambil mengumpat yang membuatnya kembali. Jiwo menyaksikan sendiri Haewon yang berhasil membuat Mihae terjatuh. Next diperlihatkan Hyunwoo yang datang ke sekolah setelah Hanul memberitahunya bahwa pencuri yang mengambil uangnya adalah Kim Gyujin. Dia juga menjelaskan bahwa Gyujin sengaja mengambil video untuk dia gunakan mengancam saudara kembarnya. Tidak hanya itu, Hanul bahkan dengan sengaja memberinya senjata agar Hyunwoo bisa balas dendam. Tak lama berselang mereka melihat Sehyun menyerang Gyujin dari belakang, namun dihalangi oleh gurunya. Hal itu membuat Han Gyong terluka. Sebelum pingsan, dia meminta Hyunwoo untuk tidak menyerah. Han Gyong berjanji akan membantunya. Gamin yang mendengar keributan itu segera berlari dan membawa gurunya ke rumah sakit. Gamin, Sehyun, dan Hyewon menunggu gurunya dioperasi. Sementara Jiwo datang setelah membawa saudaranya ke kantor polisi. Dia meminta maaf pada gurunya dan berjanji akan membuat Hyunwoo membayar perbuatannya. Bukannya membahas itu, Han Gyong malah meminta Jiwo bergabung dengan mereka. 하고 싶어요. 스터디 그룹. Keesokan harinya, Sehyun dan yang lain masuk ke perpustakaan dan melihat Gamin sudah ada di sana. Dia membuat poster foto anggota kelompok belajar mereka. Dia bahkan gugup karena berpikir anggota kelima akan segera terisi. Tak lama berselang, mereka dikagetkan dengan kaca perpustakaan yang pecah. Cerita baru tentang Gamin yang mengalahkan Kim Gyujin kembali menjadi pusat perhatian di sekolah. Sehyun menjelaskan bahwa ada aturan yang melarang kelas yang berbeda untuk saling bertarung. Namun Gamin melanggar aturan tersebut, yang membuat Kang Tae-oh yang merupakan nomor 1 di kelas 11 datang menantangnya untuk menentukan siapa di peringkat yang lebih tinggi. Gamin yang hanya peduli pada belajar mengatakan Tae-oh bisa lebih tinggi darinya. Awalnya senior ini berpikir Gamin takut padanya. Namun pada akhirnya dia sadar kalau Gamin hanya tidak tertarik untuk bertarung dengannya. Tae-oh pun merasa diremehkan. 존나 개무시해. 야, 이 개새끼야! Dia lalu meminta temannya membawa Lee Jun, siswa berambut merah yang ingin bergabung dengan kelompok belajar. Mendengar hal itu membuat Gamin bergegas ke jendela dan meminta Tae-oh menyerahkan formulir Lee Jun. Namun Tae-oh malah mempermainkan kertas yang ada di tangannya dan mengatakan akan menghabisi siapapun yang memegang formulir tersebut. Gamin bukannya takut, dia malah bersiap untuk meloncat dari jendela. Tae-oh, Sehyun, dan yang lain kaget melihatnya benar-benar turun dari sana. Dia bahkan berhasil mendaratkan pukulan sebelum mendarat. Next diperlihatkan flashback Lee Jun. Meski bergaya berandalan, namun kenyataannya dia tidak pandai bertarung. Sama seperti Gamin yang telah mengusahakan banyak cara dalam belajar. Lee Jun juga telah melakukan berbagai usaha untuk bisa kuat. Tapi tetap saja dia selalu kalah dan berakhir dengan banyak luka. Sampai pada akhirnya dia mendengar metode seorang siswa yang mengatakan jika ingin kuat dia hanya harus ke sekolah Yusung. Tanpa ragu dia segera mendaftar ke sekolah tersebut. Di Yusung, Lee Jun terus bertarung dan menaikkan peringkatnya. Namun seberapa keras pun dia mencoba, dia tidak bisa melampaui peringkat 17. Sampai suatu hari dia ikut menyaksikan pertarungan Gamin melawan Hyunwoo. Sejak saat itu dia tertarik pada Gamin dan mulai mengikutinya. Karena hal itu juga Lee Jun mendaftar kelompok belajar agar Gamin bisa membuatnya naik peringkat dalam pertarungan. Tahu niat Lee Jun, Gamin segera menolaknya. Lee Jun yang putus asa mengatakan akan ikut belajar. Mendengar hal itu, Gamin memberinya kesempatan. Dia meminta Lee Jun mengerjakan soal saat mereka pergi menjenguk Han Gyong. 테스트인가? 응. Tak lama berselang, seorang pria masuk dan mencari Gamin. Dia ke sana setelah mendengar bahwa Gamin peringkat nomor 1 di kelas 10. Itulah sebabnya dia ingin melakukan sebuah tes. Tahu kalau pria ini ingin bertarung, Lee Jun pun mengaku sebagai Gamin dan ikut dengannya. 네. 주영감이 맞는데요? Di sini diperlihatkan flashback saat Lee Jun masih kecil. Beberapa anak selalu mengganggunya. Beruntung dia memiliki teman yang selalu memihak dan membantunya. Tetapi menjelang remaja, temannya masuk ke geng Yeonbaek dan melarang Lee Jun mengganggunya.
Sejak saat itu, tekad Lee Jun untuk menjadi kuat lebih besar. Scene kembali pada Lee Jun yang telah sampai di suatu tempat. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Oh Jang Ho, pengintai keluarga Yeonbaek. Dia memberitahunya bahwa ini adalah ujian untuk mengintai seorang prajurit cadangan untuk geng Yeonbaek. 3 siswa teratas di setiap sekolah dapat mengikuti tes tersebut, dan mereka hanya mendapat 1 kesempatan. Dia meminta Lee Jun yang mengaku sebagai Gamin untuk mengambil kunci di kap mobil yang ada di depan sana. Jika dia berhasil, dia tidak hanya menjadi prajurit cadangan, tapi juga bisa memiliki mobil putih tersebut. Di sana sudah ada 3 orang yang akan menghentikannya. Mereka merupakan senior yang baru saja lulus tes sebagai prajurit cadangan. Di antaranya ada Jang Bi-hwan dengan catatan kriminal pencurian, Se-yubi dengan catatan kriminal percobaan pembunuhan, dan yang terakhir Gwan Woo dengan catatan kriminal penyerangan. Mereka menegaskan bahwa tidak ada aturan dalam hal ini. Dia hanya harus mengalahkan mereka bertiga dan mengambil kunci mobil yang ada di depannya. Lee Jun yang pada dasarnya suka bertarung semangat mendengar hal itu. Namun tak butuh waktu lama ketiganya dengan mudah mengalahkannya. 의윤가인 맞아? Sementara di sekolah, Gamin hanya menemukan kertas ujian Lee Jun. Awalnya Jiwo mengira Lee Jun pergi karena tidak tertarik belajar. Namun Gon-yeop masuk dan menjelaskan bahwa seorang pria membawa Lee Jun. Mereka pun bergegas mencarinya. Di sana Jang Ho yang merasa kesal ingin memberi pelajaran kepada Lee Jun karena telah membuang-buang waktunya. Namun tak lama berselang, Gamin, Jiwo, dan Gon-yeop sudah tiba di sana. Awal masuk, Gamin langsung mengatakan bahwa Lee Jun lulus masuk anggota kelompok belajarnya. Dia meminta Jang Ho menyerahkan Lee Jun. Jang Ho langsung tahu kalau yang datang adalah Yoon Ganmin yang asli. Dia pun kembali menyakiti Lee Jun dan meminta Gamin ke sana untuk menyelamatkannya. 법은 눈앞에 없지만 Scene beralih di kantor polisi. Seorang detektif heran dengan sikap Han Wul yang sangat tenang saat datang ke sana. Han Wul bahkan tahu namanya, padahal dia baru saja diangkat. Di sini detektif kemudian melihat Haewon dan Se-hyun yang ingin masuk ke kantor polisi. Dia mengatakan sikap anak normal seharusnya seperti mereka. Se-hyun yang takut ke tempat preman lebih memilih melapor ke kantor polisi bersama Haewon. 들어가자. Kembali pada Gamin yang tidak bisa menghindari pertarungan. Mereka masing-masing melawan 1 senior. Jiwo maju lebih dulu dan bertarung melawan Jang Bi-hwan. Gon-yeop menggunakan keahlian bertinjunya pada Gwan Woo. Sementara Gamin harus bertarung melawan Yubi, senior dengan catatan kriminal yang paling menakutkan di antara ketiganya. Yubi terlihat percaya diri dengan sebuah pisau di tangannya. Namun tetap saja Gamin berhasil menghindari setiap serangan dan mengalahkannya. Setelah menjatuhkan Yubi, Gamin membantu kedua temannya yang sedikit kesulitan dan bergegas ke arah Jang Ho untuk menyelamatkan Lee Jun. Namun Jang Ho berhasil menghalangi pukulan Gamin. Dia bahkan memukul Gamin hingga terlempar cukup jauh. Bukannya takut, Gamin kembali menyerangnya dan terkena pukulan. Jang Ho sadar kalau Gamin sengaja membiarkan dirinya dipukul agar dia melepaskan kakinya dari Lee Jun. Jang Ho mengatakan Gamin dan temannya sebagai klub yang keren. Namun Gamin menjelaskan bahwa mereka kelompok belajar. Mereka bertiga lalu menyerang Jang Ho secara bersamaan. Tapi setiap serangan tidak berhasil menjatuhkan pria tersebut. Meski cukup kesulitan, Jang Ho berhasil menjatuhkan ketiganya sendirian. 씨발 담배를 끊어야지. Jang Ho lalu memberitahu Gamin bahwa Lee Jun datang karena menyamar sebagai dirinya untuk mengikuti ujian. Dia meminta Gamin untuk tidak peduli pada orang seperti Lee Jun yang hanya akan menjadi penghalang di jalannya. Gamin menjelaskan bahwa Lee Jun tidak menghalanginya. Dia menganggapnya lebih dari sekedar saingan. Lee Jun terharu mendengarnya, mengingat satu-satunya orang yang dia anggap teman bahkan tidak menganggapnya sebagai saingan. 난 단 한 번도 널 라이벌로 생각해 본 적 없어. Sementara Gamin meminta izin Jang Ho untuk menggunakan jurus terlarang pamannya. Awalnya Jang Ho berpikir Gamin akan membahayakan dirinya, yang ternyata dia yang dalam masalah. Gamin lalu menyerang dan terus memukulinya secara sepihak hingga menghancurkan tembok. Jiwo dan Gon-yeop kaget melihat hal tersebut.
Saat Gamin memungut kacamatanya, mobil putih di belakang menyala dan hampir menabraknya. Beruntung Lee Jun berhasil menyelamatkannya. Min Hwan turun dan bertanya apa Gamin tidak tertarik bergabung dengan mereka. Gamin menolak dan mengatakan dia dan temannya akan kuliah. Saat melihat Genyop, Min Hwan bertanya apa yang dia lakukan di Yusung. Apa untuk menyampaikan belasungkawa atau dia datang karena surat wasiat. Mendengar hal itu, Genyop marah dan mengejarnya. Setelah Min Hwan dan Genyop pergi, Sehyun serta polisi datang ke sana dan mengamankan mereka. Detektif takjub melihat seorang siswa berhasil mengalahkan anggota geng Yeonbaek. Meski begitu, dia tetap tidak membenarkan penggunaan kekerasan. Dia meminta mereka menghubunginya jika sesuatu terjadi. Setelah detektif pergi, Gamin yang memiliki jam malam juga bergegas untuk pulang. 얘 또 어디 갔냐? Next diperlihatkan Min Hwan yang melaporkan bahwa Gamin berhasil mengalahkan pengintai Yeonbaek. Dia secara terbuka mengakui kemampuan Gamin. Hanwul fokus pada kertas yang ada di tangannya sambil memberi bintang 4 di foto Hangyong dan Gamin. Hanwul merasa sekolah semakin menarik sejak ada mereka. 재밌으시겠어요. Karena anggota kelompok sudah lengkap, kelimanya mulai sibuk belajar. Bahkan Lee Jun pun terlihat sangat serius saat belajar. Paginya, Gamin dan yang lain terlihat masuk bersama ke sekolah, namun dihadang oleh Gyujin. Kim Gyujin mencari alasan agar bisa memarahi mereka. Beruntung Hangyong datang dan membelanya. Lee Jun yang baru bertemu Hangyong berteriak karena senang memiliki guru yang viral sebagai penanggung jawab kelompok belajarnya. Jiwo memukul Lee Jun agar diam. Hangyong meminta muridnya untuk segera ke kelas, sementara dia akan menemui wakil kepala sekolah. Dia memberikan kertas mengenai kelompok belajarnya yang sudah lengkap. Tidak hanya itu, Hangyong juga meminta penyelidikan tentang Hanwul yang membuat wakil Kepsek marah. Sikap Hangyong mengingatkannya dengan guru sebelumnya yang juga ingin Hanwul diselidiki. Hangyong memberitahu anggotanya bahwa dia akan mengadakan pertemuan pertukaran kelompok belajar di Seoul. Paginya, Sehyun nampak malu melihat dandanan Hewon dan Jiwo. Namun, tak lama berselang, mereka dikagetkan dengan kedatangan Lee Jun yang memakai jas putih serta membawa bendera sekolahnya. Karena benderanya yang tidak sengaja mengenai dua pria, mereka akhirnya terlibat masalah. Beruntung Jiwo hebat dalam bertarung. Dia mengalahkan kedua pria itu dan meminta mereka untuk tidak lagi menghinanya. Tak lama berselang, gurunya datang. Jiwo meminta pria itu bergegas pergi dari sana. Melihat Gamin tidak ada, Hangyong mencarinya. Yang ternyata Gamin terlambat bangun karena begadang akibat terlalu bersemangat. Hangyong membawa siswanya ke SMA Manil. Dari depan sudah terlihat kalau SMA itu jelas sekolah elit. Di sana dia bertemu Park Woo-yeol, seniornya yang mengajar di sekolah tersebut. Setelah masuk ke ruangan belajar, Woo-yeol memperkenalkan anggota kelompok belajarnya. Karena Gamin dan salah satu anggota SMA Manil belum datang, mereka memutuskan menunggu. Woo-yeol meminta mereka untuk saling mengenal. Tapi bukannya saling mengenal, anggota kelompok belajar di sana terlihat tidak tertarik pada mereka dan lebih memilih fokus pada buku dan tabletnya. Sementara Jiwo dan Lee Jun terus yakin bahwa siswa yang ada di depannya sedang menghina mereka. 우리가 벌레 같은 거야. 쟤들 공부 좀 한다고. Melihat Gamin belum datang, Lee Jun mencoba memeriksa alamat yang Jiwo kirim. Di sana dia menulis SMA Manik, bukannya Manil. Meski tipu, Jiwo yakin tidak ada sekolah dengan nama seperti itu. Adegan ditutup dengan diperlihatkan Gamin yang menemukan SMA Manik tepat di samping SMA Manil. Setelah memastikan pesannya, Gamin pun masuk ke sana. Diperlihatkan Hanwul yang menghajar para siswa sekolah lain hingga babak belur. Bahkan saat mereka mengakui kekalahan dan meminta maaf, tetap saja Hanwul tanpa ampun menyakitinya. Melihat Hanwul terus bertarung, membuat Min Hwan berpikir kalau dia akan membentuk geng seperti ayahnya. Yang nyatanya Hanwul berniat lebih kuat dan mengalahkan sang ayah. 밟고 올라서야지. Sementara Jiwo dan yang lainnya berdebat dengan kelompok belajar SMA Manil. Salah satu siswi berpikir kalau kelompok Jiwo hanya datang untuk bermain dan mengacaukan mereka. Sehyun menjelaskan bahwa dia paham pendapat mereka tentang sekolahnya.
Namun kedatangan mereka benar-benar untuk belajar. Siswa di sana yang berpikir kalau ada kesalahpahaman mengatakan bahwa mereka sedang dirudung. Dia lalu menunjuk ke sekolah seberang. Itulah sebabnya mereka khawatir dengan para siswa sekolah Yusung yang terkenal dengan julukan sekolah para berandalan. 뭐? 마니꼬? Scene beralih di sekolah Manik, di mana Yu Junmin yang merupakan salah satu anggota kelompok belajar SMA Manil ada di sana dan mendapat perundungan. Beberapa remaja terus menyakitinya dan menyuruhnya meminta uang lebih pada orang tuanya. Mereka bahkan mengancam akan menyakiti keluarga Junmin jika dia melapor. Sementara Gamin yang telah sampai di SMA Manik segera masuk setelah memastikan pesan dari Jiwo. Meski terlihat berantakan, Gamin tetap berpikir positif dan mengira kalau itu sekolah seni. Bahkan setelah melihat darah berceceran di tangga, Gamin masih berpikir kalau para siswa di sana belajar keras hingga mimisan. Tak lama berselang, dua siswa SMA Manik mendatanginya. Gamin yang belum tahu apapun bertanya di mana tempat pertemuan kelompok belajar diadakan. Seseorang kemudian menyerangnya dari belakang. Beruntung Gamin yang sadar berhasil menangkisnya. Mereka lalu menyerang Gamin bersamaan. Di ruangan, Junmin terus menghubungi ibunya namun gagal. Siswa di sana menyuruhnya untuk terus mencoba. Sementara dia keluar memeriksa apa yang terjadi di depan sana. Di sana dia melihat ketiga temannya tersebar dan sudah pingsan. Junmin yang berhasil menghubungi ibunya meminta agar kartunya segera diaktifkan atau dia tidak akan selamat. Namun tak lama berselang dia melihat siswa yang merudungnya diserang dan pingsan. Melihat hal itu, Junmin mematikan telepon ibunya setelah yakin akan baik-baik saja. Gamin masuk dan memberikan kacamata Junmin. Saat Junmin ingin mengatakan sesuatu, Sehyun menghubunginya. Dia menjelaskan situasinya dan bertanya apa siswa SMA Manil Yu Junmin ada bersamanya. Setelah mengkonfirmasi nama siswa yang ada di depannya, keduanya pun berniat pergi dari sana. Junmin terlihat tergesa-gesa. Dia meminta Gamin bergegas sebelum monster sesungguhnya datang. Namun bersama dengan itu, orang yang dia maksud sudah ada di sana. Gamin menyimpan ponsel dan kacamatanya sebelum menyerang. Siswa SMA Manil yang mendengar suara bantingan berpikir kalau Gamin dalam masalah. Lee Jun meluruskan bahwa bukan Gamin, melainkan siswa SMA Manik yang dalam masalah. Dan benar saja, dalam beberapa kali serangan, Gamin berhasil menjatuhkan Sokde, siswa terkuat di sekolah tersebut. Gamin menyuruhnya untuk bertengkar tanpa melibatkan orang yang ingin belajar. Setelah mengambil kacamatanya, mereka lalu bergegas ke pertemuan kelompok belajar. Di SMA Manil, mereka belajar mengelola kelompok dan banyak hal lainnya. Sebelum pulang, siswi yang tadi mengejek mereka meminta maaf. Sementara Junmin meminta Gamin berbicara dengannya. Dia berterima kasih dan meminta maaf. Di sini diketahui bahwa Junmin merupakan teman SMP Gamin. Dan dia pernah menolak Gamin masuk ke kelompok belajarnya waktu itu. Gamin mengungkapkan bahwa dia bukannya marah, melainkan iri pada prestasi Junmin saat itu. Namun sekarang dia senang karena memiliki teman untuk belajar. Junmin menyuruh Gamin untuk terus bekerja keras. Dia mengatakan Gamin akan meraih peringkat pertama di sekolah atau bahkan di negara dengan tekadnya yang kuat. Mendengar hal itu membuat Gamin menangis karena terharu. Keesokan harinya, Gamin dan yang lainnya bersemangat naik ke lantai 7 untuk melihat ruang belajarnya. Namun di sana dia melihat gudang dipenuhi sarang laba-laba. Jiwo emosi melihatnya dan berniat untuk protes. Berbeda dengan yang lain, Gamin malah gugup memikirkan susunan ruangannya tersebut. Karena Gamin yang merupakan ketua kelompok menerima tempat itu, mereka pun akhirnya mulai membersihkannya. Mereka berlima saling membantu dan membuat ruangan yang mereka inginkan. 역시 가민! Beralih pada Han Gyeong yang masuk ke ruang guru dan meminta rapat komite disiplin diadakan untuk menghukum Pihan Wul. Dia meminta dukungan dekan. Han Gyeong menjelaskan bahwa dia akan mengubah sekolah tersebut. Namun pria ini jelas memandang rendah tekad Han Gyeong. Dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik bertaruh padanya. Sebagai gantinya, dia ingin menguji kemampuan Han Gyeong. 내가 이 선생의 능력을 한번 테스트해보고 싶은데. Kembali pada Gamin.
Di sana mereka sudah mengubah tempat yang tadinya gudang menjadi ruang kelompok belajar. Namun tak lama berselang, Kim Ho Min, siswa kelas 10 dengan nilai teratas, datang untuk merokok. Jiwo yang kesal berniat untuk menghajarnya, tapi dihalangi oleh Lee Jun. Sehyun menjelaskan bahwa jika mengusiknya, mereka tidak hanya berurusan dengan wakil kepala sekolah. Di sini Ho Min menghina Gamin yang hanya pandai bertarung. Dia bahkan merusak buku yang ada di meja dan meminta mereka untuk menyerah. Ho Min pergi setelah melihat Lee Han Gyong datang. Gamin yang kesal bertekad untuk mengalahkan nilai Ho Min. Setelah Ho Min pergi, Han Gyong menuliskan nilai dan peringkat mereka di papan. Berbeda dengan yang lainnya yang memiliki nilai rata-rata di atas 20. Gamin sendiri memiliki nilai keseluruhan 25 yang membuatnya di peringkat 219 dari 220 siswa di sekolah. Dan seperti yang diketahui sebelumnya, Sehyun memegang peringkat kedua. Gamin yang penasaran bertanya apa peringkatnya bisa naik secara ajaib. Han Gyong menjelaskan bahwa nilai tidak mungkin meningkat secara tiba-tiba jika di sekolah biasa. Namun mereka berada di sekolah Yusung, di mana setiap kemungkinan masih bisa terjadi. Mereka masih memiliki waktu 20 hari sebelum ujian tengah semester. Gamin dan yang lainnya hanya perlu mengikuti apa yang Han Gyong katakan. Saat pulang, Lee Jun memberitahu temannya tentang apa yang dia lihat di ruang guru. Dia melihat Han Gyong masuk dan mendengarnya berjanji untuk menaikkan peringkat mereka paling tidak 10 peringkat setiap orang. Sehyun yang sudah memiliki janji lain meminta pamit lebih dulu. Sehyun berlari sekuat tenaga. Di jalan dia mendapat telepon dari ayahnya yang emosi karena Sehyun tidak langsung menemuinya. Di sini diperlihatkan flashback saat Sehyun masih kecil. Dia sekelas dengan Kim Ho Min. Meski selalu mendapat nilai tertinggi, nyatanya di rumah dia hanya disambut oleh pertengkaran orang tuanya. Karena hal itu, dia selalu singgah ke taman bermain. Namun karena bukan penghuni apartemen di sana, Ho Min dan anak lainnya menyuruhnya pergi. Tak lama berselang, Sehyun bertemu dengan Haewon. Karena searah, Haewon menawarkan jalan bersama. Namun di tengah jalan, mereka dihadang oleh Ho Min dan 3 temannya. Ho Min terus menyerang Sehyun. Tidak tahan melihat temannya disakiti, Haewon memintanya berhenti, yang membuatnya juga ikut diserang. Untuk menyelamatkan Haewon, Sehyun berusaha melawan tapi gagal. Beruntung Gamin datang membantunya. Dia menyerang Ho Min dengan dalih bermain games untuk memukulnya. Hanya butuh 2 kali serangan membuat Ho Min langsung pingsan. 3 temannya berniat untuk merekam perbuatan Gamin. Namun Gamin yang benci difoto menghalanginya. Tahu kalau mereka tidak bisa mengalahkan Gamin, mereka pun kabur dari sana. Sehyun pergi setelah meminta maaf pada Haewon. Karenanya dia juga ikut diserang. Gamin mendekatinya dan mengatakan meski sering dianggap pecundang, nyatanya kelompoknya selalu menang. Sehyun meluruskan bahwa yang menang bukan mereka, melainkan Gamin. Di rumah, Sehyun langsung ditampar oleh ayahnya. Sang ayah terus menyuruhnya untuk belajar keterampilan agar mudah segera bekerja. Dia terus meminta Sehyun membayar hutang yang ditinggalkan ibunya. Sehyun mengatakan akan membayar hutang tersebut setelah dia lulus sekolah. Karena kesal, Sehyun pergi dari sana. Sementara Gamin yang mengikutinya sejak tadi menunggunya di depan. Dia meminta Sehyun pulang dengannya. Sehyun berterima kasih pada Gamin karena terus membantunya. Namun dia merasa terganggu karena hanya dia yang selalu membutuhkan bantuan. Dia lalu meminta Gamin pulang dan menghiraukannya. Tak jauh dari rumah, Sehyun melihat Ho Min. Karena takut, dia pun sembunyi dan mencari jalan lain. Sedangkan Gamin yang sudah di jalan pulang meminta supir taksi membawanya kembali. Dia sadar bahwa yang Sehyun butuhkan tidak harus kemenangan besar. Sama seperti dia saat belajar. Gamin hanya memerlukan satu jawaban yang benar untuk menghiburnya. Kembali pada Sehyun yang tetap saja bertemu Ho Min meski memilih jalan lain. Ho Min yang marah akibat dikalahkan oleh Gamin berniat untuk membalasnya pada Sehyun. Saat Ho Min ingin memukulnya, ponsel Sehyun berdering. Ho Min yang berpikir itu telepon dari ayahnya memberinya kesempatan untuk mengangkatnya. Yang ternyata Gamin yang menghubungi Sehyun untuk memberinya instruksi apa yang harus dia lakukan. Sehyun berhasil menghindari setiap serangan yang Ho Min lakukan. Tidak hanya itu, berkat Gamin dia bahkan bisa menyerang balik. Namun tak lama berselang, ponsel Gamin lowbat yang membuatnya tidak bisa membantu Sehyun.
Alhasil, Sehyun kembali mendapat pukulan dari Homin. Tidak tahan melihat temannya disakiti, Gamin bergegas turun untuk membantunya. Sementara Sehyun bersiap untuk menyerang. Namun karena berdiri tiba-tiba, dia berhasil menjatuhkan Homin. Scene beralih pada Minhwan yang lelah setelah menghajar perudung untuk kliennya. Dia membentuk sebuah kelompok yang bernama Tanpa Alasan dengan dalih membantu orang yang lemah demi menghasilkan sesuatu yang dia inginkan. Di sini diketahui bahwa klien membayar dengan menunjukkan kelemahannya. Sama seperti siswa yang baru dibantunya. Dia mengirim foto perselingkuhan ayahnya pada Minhwan. Minhwan yang suka kekacauan dengan sengaja mengirim foto itu pada perudung yang baru saja dihajarnya. Kembali pada Gamin yang membawa Sehyun ke rumahnya. Sesampainya di depan, sang ibu sudah ada di sana menunggu. Karena telah melanggar janji, dia meminta Gamin bersiap untuk pindah sekolah. Gamin meminta Sehyun menjaga kelompok belajarnya dengan baik setelah dia tidak ada. Sehyun menenangkannya dengan mengatakan bahwa ibunya tidak mungkin langsung memindahkannya hanya karena sudah berbicara seperti itu. Gamin menjelaskan bahwa apapun ucapan ibunya pasti akan dia lakukan. Dia sudah berkali-kali melihat contohnya. Bahkan saat orang tuanya bercerai, ibunya hanya menyuruhnya bersiap tanpa meminta pendapatnya. Dan benar saja, tak lama berselang ibunya masuk dan memberinya daftar sekolah untuk pindah. 가고 싶은데 골라. Di sini Sehyun mengetahui bahwa Lee Han-gyong pernah menjadi tutor Gamin. Dia heran kenapa Gamin tidak pernah memberitahu mereka. Gamin yang berpikir itu tidak penting bahkan tidak memberitahu ibunya. Sehyun yang penasaran bertanya alasan Gamin terobsesi belajar. Padahal ibunya tidak memintanya. Dia juga tidak perlu mengkhawatirkan uang, berbeda dengannya. Mendengar hal itu, Gamin hanya terdiam dan meminta Sehyun untuk tidur. Di sini diperlihatkan sedikit flashback saat Gamin masih kecil. Para wartawan mengerumuninya dan bertanya apa dia akan mengikuti jejak dan pencapaian sang ayah. Ibu Gamin meminta suaminya yang jenius untuk tidak memberikan harapan palsu pada putranya. Gamin mengatakan bahwa menyedihkan ketika orang sudah tidak lagi memiliki harapan padamu. Sehyun yang merasakan hal yang sama paham perasaan Gamin. Gamin juga menjelaskan bahwa dia tidak menyesal kembali mendatangi Sehyun hari ini. 오늘 너한테 돌아간 거 후회 안 해? 고맙다. Paginya, Gamin dan ibunya mendatangi kepala sekolah untuk membahas kepindahan Gamin. Jiwo dan yang lainnya melihat mereka melalui jendela. Sehyun menenangkan temannya. Dia mengatakan bahwa tidak ada satupun di sekolah Ancheon yang akan menerima siswa dari sekolahnya. Selain hanya karena kurikulum yang berbeda, nilai Gamin juga tidak memungkinkannya untuk pindah sekolah di sekitar sana. Tak lama berselang, Gamin dan ibunya keluar dari sana. Ibunya yang bertekad berencana memindahkan Gamin ke Seoul jika di sana tidak ada sekolah yang menerimanya. Dia bahkan dengan cepat menghubungi agen properti untuk membeli rumah. Sehyun berencana memberitahu ibu Gamin bahwa mereka bukan anak jahat. Namun salah seorang siswa di sana dengan santai menyalakan rokok. Sebelum ibu Gamin melihatnya, Sehyun dan yang lainnya bergegas untuk menghalangi siswa tersebut. Jiwo dan Lee Jun memukul lalu menyembunyikannya. Tapi tetap saja puntung rokok yang berserakan di lantai membuat tekad ibu Gamin semakin kuat. Mereka berusaha mengulur waktu sampai Lee Han-gyong datang. Karena nilai Sehyun tidak berpengaruh pada ibu Gamin, Hewon pun tidak memiliki pilihan selain berpura-pura hamil. Mendengar hal itu, Gamin meminta ibunya segera pergi. Han-gyong datang tak lama setelah mereka pergi. Han-gyong menyimpan berkas di meja wakil kepala sekolah dan bergegas mengejar Gamin menggunakan mobil yang dia pinjam. Jiwo mengirim pesan untuk memberitahu Gamin bahwa mereka ada di belakangnya. Han-gyong menyetir dengan cepat. Saat mobil Gamin berada tepat di depan mereka, seseorang menggunakan motor menghadang mobilnya. Tak lama berselang, Kang Tae-oh dan beberapa siswa lainnya datang untuk menghalangi mereka mengejar Gamin. Lee Jun mengungkapkan meski Gamin pergi, Tae-oh tidak akan menempati posisi pertama di kelas 10. Karena masih ada dia di peringkat kedua setelah Gamin. Tae-oh yang kesal memukul Lee Jun menggunakan helm. Han-gyong yang ingin pergi dihalangi oleh Jiwo. Jiwo keluar membantu Lee Jun menghajar Tae-oh dan lainnya. Setelah menjatuhkan mereka semua, Lee Jun meminta Jiwo pergi untuk mengejar ketua kelompoknya. Sementara dia yang akan menahan mereka di sana. Jiwo pergi setelah memperingatkan Lee Jun untuk tidak lagi terkena pukulan.
Han Gyeong memutar mobilnya dengan cepat hingga menabrak mobil Tae-oh lalu pergi. Tae-oh menjelaskan bahwa Lee Jun tidak mungkin bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Meski begitu, Lee Jun tidak takut. Dia mengatakan tidak akan membiarkan siapapun pergi dari sana. Di sini diperlihatkan flashback saat Gamin melihat Lee Jun kalah dan dihajar oleh peringkat ketiga. Gamin yang penasaran bertanya alasan Lee Jun terobsesi dengan peringkat bertarung. Lee Jun menjelaskan bahwa dia bukannya peduli pada peringkat tersebut. Dia hanya harus lebih kuat untuk bisa menemui teman lamanya. Melihat Lee Jun yang putus asa, Gamin memintanya ke taman. Di sana dia meminta Lee Jun untuk memilih salah satu jurus terlarang pamannya. Awalnya Lee Jun ingin mempelajari semuanya, tapi Gamin tidak mengizinkannya. Dia hanya ingin mengajari Lee Jun satu jurus agar bisa membela diri. Dia pun memilih tendangan naga dari bos besar karena namanya yang keren. 왜? 뜨거운 단어는 다 들어가 있잖아. Di sini Lee Jun menggunakan jurus itu untuk menyerang Tae-oh. Namun karena melompat terlalu jauh, dia tidak berhasil mengenainya. Next diperlihatkan Sehyun dan yang lain datang menyusul Gamin. Han Gyeong memberi salam dan memperkenalkan dirinya sebagai wali kelas Gamin. Meski begitu, ibu Gamin tetap saja pada pendiriannya. Dia ingin menjauhkan putranya dari sekolah yang penuh dengan kekerasan. Saat ibu Gamin ingin pergi, Han Gyeong menghalanginya dengan bertanya kenapa harus menghindar. Padahal dulu dia yang menyuruhnya untuk menghadapi ketidakadilan dan mengubahnya sendiri. Setahun yang lalu, Han Gyeong terpuruk karena mentornya meninggal. Tepat saat wawancara perekrutan guru. Karena berat, dia berencana menyerah. Namun ibu Gamin menjelaskan, meski Han Gyeong tidak lagi bisa melihat Junghwa mentornya, namun setidaknya Han Gyeong bisa melihat hal-hal yang dulu dia lihat. Karena ucapannya itu, Han Gyeong memilih masuk ke Yusung. Dia meminta ibu Gamin memberi kepercayaan pada Gamin dan temannya untuk membuktikan diri mereka. Han Gyeong juga memberitahunya bahwa Gamin dan temannya membentuk kelompok belajar. Dulu sang ibu mengira Gamin pemalu hingga tidak memiliki teman ataupun kelompok belajar. Nyatanya sekarang dia memiliki teman yang memperjuangkannya untuk tetap tinggal. Belum menjawab, Min Hwan dan sekelompok remaja lainnya datang mengacau. Mereka datang karena surat petisi yang Han Gyeong ajukan ke Dewan Sekolah untuk Pihanwol. Setelah semua orang tidak berkepentingan keluar, mereka mengunci kafe tersebut. 잠궈. Han Gyeong meminta Min Hwan menunggu di luar jika dia punya urusan dengannya. Namun bukannya keluar, dia malah memecahkan gelas. 아이씨. 이 양독 선생? Min Hwan menjelaskan bahwa semua yang terjadi di sana akan menjadi urusan geng Yeonbaek. Dia lalu meminta orangnya untuk menyerang. Gamin dan Jiwo juga bersiap. Saat salah satu dari mereka ingin menyakiti Han Gyeong, ibu Gamin menghalanginya. Di sini diketahui bahwa Jun Min Hyun, ibu Gamin, merupakan direktur Asosiasi Taekwondo Korea. Temannya pun tahu dari mana kemampuan Gamin berasal. Pertarungan pun tak terelakkan. Gamin, ibunya, serta Jiwo bertarung melawan pasukan Min Hwan. Saat bertarung, Mi Hyun melihat teman kelompok belajar putranya yang sudah Gamin kenalkan lebih dulu. Sehyun yang terlihat pemarah namun sebenarnya dia baik dan sangat pintar. Lee Jiwo yang bermimpi menjadi guru seperti Han Gyeong dan tidak suka berkelahi. Dia berlatih judo hanya untuk bersenang-senang. 교수님 같은 선생님을. Hewon yang pemalu, konyol tapi berhati hangat dan setia. Tapi tetap saja ibu Gamin hanya mengingat kata konyol saat melihatnya. 쟤 좀 엉뚱하긴 하더라. Dan Lee Jun yang cukup rajin, tidak seperti penampilannya. Mi Hyun terkesan melihat Gamin mampu mengumpulkan mereka di sekolah Yusung. Sementara Han Gyeong yang ingin menghubungi bantuan dihalangi oleh Min Hwan. Saat Min Hwan ingin kembali menyerangnya, Gamin berusaha menghalanginya yang membuat serangannya meleset. Namun tetap saja besi pintu yang terjatuh mengenai ibunya yang sedang melindungi Han Gyeong. Keesokan harinya, Gamin ke sekolah tanpa menoleh pada siapapun. Security dan Gyujin yang memanggilnya dilewatinya begitu saja. Dia bergegas naik ke atap dan menyerang Hanwol. Namun dia tidak berhasil menyentuhnya. 3 serangkai Cheo ada di sana menghalangi Gamin. Hanwol pergi setelah mendengar pengumuman agar murid berkumpul di aula. Dia menyerahkan Gamin pada bawahannya. Kim Son Chol meminta Lee Dae-chul dan Park Min Chul pergi. Dia tidak ingin mengeroyok Gamin seperti preman. Namun Gamin menghalangi mereka. Dia meminta ketiganya melawan. Dia berniat mengalahkan mereka sekaligus.
Gamin mendapat sedikit informasi tentang 3 bawahan Hanwul dari Gonyok. Ketiganya menyerang dengan kompak dan menjatuhkan Gamin. Mereka mengatakan kemampuan Gamin tidak akan mampu melawan mereka bertiga. Dia meminta Gamin untuk diam dan tidak menarik perhatian. Dia lalu mengingat ajaran pamannya, bahwa emosi tidak akan membuatnya fokus karena terguncang. Itulah sebabnya dia tidak akan menang. Saat bangkit, Gamin sudah terlihat lebih tenang. Dia meminta mereka menyerang bersamaan karena yakin bisa menghajar ketiganya. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Gamin berhasil melayangkan pukulan pada ketiganya. Dia juga menggunakan jurus terlarang pamannya pada Sonchul. Saat ingin pergi, Sonchul berusaha menghalanginya. Di sini Gamin menggunakan jurus yang diajarkan pada Lee Jun. Jurus yang sama namun menghasilkan hasil yang berbeda. Setelah mengalahkan ketiganya, Gamin lalu pergi dari sana. Gamin mencari di mana letak kesalahannya dimulai sehingga ibunya harus terluka. Namun setelah mencari, dia yakin bahwa membantu dan belajar di sekolah bukanlah kesalahan. Perlihatkan wakil kepala sekolah yang berpidato di depan para siswa dan mengungkapkan bahwa seseorang telah mengajukan petisi ke Dinas Pendidikan yang membuat sekolahnya tampak seperti tempat pelatihan para preman. Wakil kepala sekolah mengatakan hal itu tidak hanya akan membuat mereka ditindak, tapi juga bisa mengakibatkan sekolah ditutup. Dia lalu meminta Han Gyong ke depan meminta maaf karena telah melakukan hal tersebut. Meski diintimidasi, Han Gyong maju dengan berani dan mengungkapkan pendapatnya. Han Gyong menjelaskan bahwa dia telah mengenal sekolah Yusung cukup lama berkat mendiang gurunya Oh Jong-hwa. 고 오정호 선생님을 통해서요. Di sini diperlihatkan flashback setahun lalu, saat Han Gyong merayakan ulang tahun gurunya dengan makan bersama. Melihat Jong-hwa cukup kesulitan, Han Gyong berusaha menyemangatinya. Dia yakin gurunya bisa membuat sekolah itu berubah. Namun sialnya Jong-hwa meninggal sebelum melakukan perubahan. Wakil kepala sekolah bergegas naik menghentikan Han Gyong berbicara lebih jauh. Tak lama berselang, Gamin masuk ke aula memukul Hanwul. Dia memperingatinya untuk berhenti bersikap seperti itu. Karena tindakan Gamin tersebut, sekolah semakin ramai membicarakan dan menyebutnya monster. Di atap, Sonchul yang kalah tetap belajar kosakata, berbeda dengan dua temannya yang lain. Karena tidak memiliki keahlian lain selain bertarung, mereka khawatir akan dipecat dari petarung cadangan. Scene beralih pada Minhwan yang bertanya apa Hanwul akan membiarkan Gamin terus bertingkah. Namun Hanwul bukannya memikirkan Gamin, melainkan Han Gyong yang memiliki kemiripan dengan Jong-hwa. Dia akhirnya tahu jawabannya hari ini. Hanwul lalu menghubungi seseorang dan menyebutkan nama Sunchul. 그거 순철이 형 어때요? Di rumah sakit, Sunchul mengunjungi kakeknya. Sang kakek memintanya untuk terus belajar dan menjadi orang yang hebat sebelum dia meninggal. Sunchul yang mendengar itu tiap hari berniat melakukannya perlahan agar kakeknya bisa hidup lebih lama. Dia lalu ke administrasi meminta waktu untuk membayar biaya rumah sakit kakeknya. Saat ingin membeli minuman, Sunchul tidak sengaja bertemu Gamin. Dia meminta maaf setelah tahu alasan Gamin mengincar Hanwul. Gamin yang penasaran bertanya alasan Sunchul mengikuti Hanwul. Padahal dia tertarik belajar. Dia mengetahuinya karena melihat kosakata yang terjatuh dari kantong Sunchul pagi tadi. Sunchul mengatakan tidak ada yang berubah meski dia belajar. Berbeda jika dekat dengan Hanwul. Dia bisa bergabung dengan YB Construction yang merupakan perusahaan ternama. Tak lama berselang, Daichul menghubungi dan memintanya sembunyi di suatu tempat. Dia menjelaskan bahwa orang-orang itu mendatanginya. Dan benar saja dia sudah ada di sana. Chae Sun-ho dan Kim Jae-sung datang menghampiri mereka. Dia adalah pelatih petarung geng Yeonbaek. Mereka meminta Sunchul ikut dengannya. Gamin yang ingin menghalanginya bertanya kemana mereka akan membawa Sunchul. Melihat keberanian Gamin, Sun-ho lalu menanyakan namanya. Saat ingin memperkenalkan diri, Sunchul memukulnya. 저는 꺼지라고 병신 새끼야. Sunchul yang tidak ingin melibatkan Gamin menjelaskan bahwa dia anak kelas 10, namun dia tidak mengenalinya.
Karena ujian sebentar lagi, Gamin meminta Suncul untuk belajar. Dua petarung yang mendengar hal itu menganggapnya menarik. Setelah Suncul pergi, teleponnya berdering. Sang kakek menghubunginya. Gamin lalu mengangkat dan mendatangi kakek Suncul. Sama seperti Gamin, kakek Suncul juga sangat suka belajar. Di sana dia meminta Gamin memeriksa soal yang sudah dijawab. Saat Gamin ingin pergi, dia memintanya untuk membuat Suncul bisa seperti mereka, sadar akan betapa serunya belajar. Keesokan harinya, berita tentang siswa yang menghabisi seorang pria berusia 40-an menyebar. CCTV jelas menunjukkan bahwa itu Suncul. Tak lama berselang, detektif datang dan bertanya apa Gamin bertemu Suncul semalam. Gamin lalu menjelaskan apa yang terjadi. Melihat Gamin merasa terganggu, Sehyun pun memutuskan untuk menyelidiki kasus Kim Suncul. Jiwo dan Lee Jun yang menganggap Suncul preman tidak tertarik padanya. Tapi tetap saja penjelasan Sehyun membuat mereka bersemangat. Setelah menyelidiki, dia menemukan tingkat kejahatan remaja di sekitar sana meningkat sejak Pihanul masuk tahun lalu. Sementara tingkat kejahatan yang dilakukan orang dewasa menurun. Itu berarti siswa SMA digunakan dalam kejahatan orang dewasa. Karena usia mereka yang masih dilindungi hukum, mereka bisa bebas bersyarat dalam beberapa tahun. Sehyun yakin banyak remaja yang rela masuk penjara 3 tahun demi bergabung dengan keluarga Yeonbaek dan YB Construction. Namun meski terdengar masuk akal, mereka tidak memiliki bukti untuk menyelamatkan Suncul. 근데 그 양아치 새끼가 살인범이 아니라는 증거는? 그건 없지. Di jalan pulang, Daechul mendatangi Gamin. Dia menjelaskan bahwa Suncul bukan pelakunya. Pelatih Yeonbaek yang ada di sana mendorong dan ingin menghajarnya, tapi dihalangi oleh Gamin. Gamin berhasil membuatnya pingsan hanya dengan sekali serangan. Daechul lalu menjelaskan bahwa dia melihat Chu Sung-wung sedang membersihkan sebuah pisau berdarah. Dia juga memberitahunya rahasia umum di antara petarung cadangan. Di sekolah, Gamin memberitahu temannya yang lain tentang rahasia yang Daechul katakan kemarin. Ketika anggota Yeonbaek tingkat atas menghabisi seseorang, petarung cadangan yang akan menjalani hukuman. Namun Jiwo dan yang lainnya tidak percaya hal itu. Dia meminta Gamin sadar agar tidak dimanfaatkan. Pernyataan mereka berubah setelah Gamin mengatakan bahwa mata Suncul jelas mengisyaratkan keinginannya untuk belajar. 그럼 믿어야지. 당연히 믿지. Mereka pun berniat masuk ke pusat pelatihan bakat grup Yeonbaek untuk mencari senjata yang disembunyikan sebagai bukti. Gamin, Lee Jun, dan Jiwo meminjam baju petarung cadangan yang sebelumnya sudah mereka kalahkan. Sementara Haewon dan Sehyun mengamati mereka dari jauh. 위험할 것 같으면 우리가 바로 경찰에 신고할 거야. Karena banyaknya petarung cadangan, Sehyun yakin penjaga tidak akan menghafal semua wajah mereka. Dan benar saja penyamaran mereka sebagai Bihwan, Yubi, dan Gwanwoo berhasil. Mereka dengan mudah diizinkan masuk setelah namanya terkonfirmasi di daftar. Sialnya, tak jauh dari sana penjaga memanggil mereka. Bukan karena ketahuan, melainkan tas Gamin yang mencuri perhatian. Karena sebentar lagi ujian, Gamin tidak ingin ketinggalan pelajaran yang membuatnya terpaksa membawa bukunya kemana-mana. 미안. 시험 기간이라서. Di dalam mereka melihat ruangan yang dipenuhi siswa senior dari berbagai sekolah. Yang ternyata rapat ujian petarung cadangan diadakan hari ini. Gamin, Jiwo, dan Lee Jun mengendap-endap masuk untuk mencari bukti. Sementara Haewon menggunakan drone untuk mengamati gedung tersebut. Namun belum juga memulai pencarian, mereka malah melihat Hanwul dan Minhwan sedang menuju ke arahnya. Di sini diketahui mereka lewat sana karena lift sedang rusak. Hanwul dan yang lainnya turun. Namun Sunho yang merasa adanya pergerakan di atap meminta izin untuk memeriksanya lebih dulu. Jiwo dan Lee Jun yang berada di lantai 2 berhasil menghindari Hanwul. Keduanya tidak menyadari bahwa Gamin berada di atap. Gamin yang bersembunyi dengan baik berhasil menghindari Sunho. Setelah pria itu pergi, Gamin turun dan ingin bergegas mendatangi Jiwo dan Lee Jun. Tapi sialnya Sunho telah mengunci pintu tersebut dengan aman. 잠겼나? Sementara Suncul yang juga ada di sana dengan putus asa terus memandangi kartu namanya yang sudah bergabung dengan Yeonbaek. Setelah Hanwul datang, petarung cadangan ini berbaris dengan rapi. Hanwul memanggil Suncul ke depan dan mengumumkannya sebagai keluarga Yeonbaek. Dia juga memperlihatkan tas berisi uang yang akan menjadi milik Suncul. Scene beralih pada Gamin yang masih berusaha membuka pintu atap. Jiwo dan yang lainnya heran mengapa Gamin bisa berakhir di atas sana. Lee Jun meminta Jiwo untuk tidak khawatir. Dia berjanji akan melakukan bagian Gamin.
Namun tak lama berselang, Seyubi ada di sana. Penjaga yang ada di depan juga akhirnya sadar bahwa Yubi sudah datang sendirian di awal. Jiwo meminta Lee Jun bertahan selama mungkin, sementara dia mencari bukti untuk Sunchol. Yubi yang selalu menggunakan senjata berhasil melukai Lee Jun. 애기 대가리가 돌았나? Di luar, Sehyun melihat detektif sudah ada di sana dan akan menangkap Sunchol. Jiwo yang mencari sendirian berhasil menemukan bukti. Namun saat ingin keluar, Sunho masuk ke ruangan tersebut. Jiwo pun harus bersembunyi di bawah meja. Sehyun dan Haewon terus memanggil Jiwo yang tiba-tiba saja terdiam. Sialnya, meski sembunyi dan diam sehening mungkin, Sunho tetap menemukannya. 저야? 귀엽게 생겼네. Sementara Sunchol dengan tegas mengakui dirinya sebagai tersangka pembunuhan di depan detektif. Di rumah sakit, kakek mencari Sunchol. Kedua temannya berbohong bahwa Sunchol sedang sibuk belajar untuk ujian tengah semester. Sang kakek meminta keduanya untuk pergi menemani Sunchol belajar. Karena belum mendapat kabar dari Gamin, Daechul khawatir. Dia juga malu karena membiarkan junior yang baru dikenalnya membantu Sunchol. Sementara mereka yang sudah berteman dengannya selama 10 tahun hanya diam. Dia juga tidak ingin ingatan terakhir sang kakek buruk tentang Sunchol. Mendengar hal itu, keduanya pun bergegas ke sana untuk membawa Sunchol kembali. Beralih pada Lee Jun yang masih sibuk bertarung dengan Yubi. Mengingat Yubi sudah masuk menjadi petarung cadangan, kemampuannya tentu lebih unggul dibanding Lee Jun. Terlebih lagi, dia menggunakan senjata. Di sisi lain, Jiwo yang berlari terperangkap di antara Jaesung dan Sunho. Meski teknik bantingannya berhasil menjatuhkan Jaesung, nyatanya teknik tersebut gagal pada Sunho. Saat ingin menyerang, Jiwo malah terjatuh sendiri dan pingsan. Next diperlihatkan Gamin yang masih di atap tidak sengaja menjawab telepon dari gurunya. Han Gyeong yang mengira Gamin di rumah memintanya untuk memeriksa lembar latihan yang dia berikan tadi. Saat sedang membuka tasnya, Gamin tidak sengaja menjatuhkan bukunya tepat di kepala Song Woo. Setelah Gamin kembali melihat ke bawah, dia melihat Sunho membawa Jiwo. Gamin lalu mematikan telepon gurunya dan berusaha membuka pintu. Sementara drone Haewon ketahuan oleh Min Hwan. Karena tidak punya pilihan, Sehyun dan Haewon berniat ke sana untuk membantu. 일단 우리라도 가자. 어디? 애들 구하러. Scene beralih pada detektif yang menginterogasi Sunchol di dalam mobil. Dia berusaha memastikan apa yang terjadi. Sebelumnya, Sunchol sudah mendapatkan arahan dari Hanwul. Hanwul memintanya menjadi pelaku dan menerima hukuman selama 3 tahun. Setelah bebas, dia akan bergabung dengannya di keluarga Yeonbaek. Mereka bahkan sudah membuat kartu nama untuknya. Demi membayar biaya rumah sakit sang kakek, Sunchol terpaksa menerima tawaran tersebut. Dengan tegas, dia mengakui kesalahannya pada detektif. Setelah sedikit pembicaraan, detektif akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Dia pun bertanya apa Sunchol akan semudah itu menyerah pada hidupnya. Mendengar hal itu, Sunchol lalu mengingat keinginan kakeknya. Sunho yang ingin membawa Jiwo bersamanya dihalangi oleh Sunchol. Dia meminta Sunho melepaskan Jiwo yang membuatnya diserang. Tak berselang lama, Daechul dan Minchul datang membantunya. Namun meski mereka bertiga sudah bergabung menyerang Sunho, tetap saja mereka tidak bisa mengalahkannya. Sementara Jiwo yang ada di mobil juga sudah sadar dan kembali mengamankan bukti yang ada di depannya. Awalnya dia diam-diam ingin pergi dari sana. Namun perkataan Sunho yang meminta Sunchol menyerah dan melakukan yang diperintahkan membuatnya berhenti. Beralih pada Lee Jun yang menggunakan tangannya untuk menjatuhkan senjata Yubi. Dia mengakhiri serangannya dengan 1 kali tendangan. Kembali pada Jiwo yang bergabung dengan 3 serang Kechul untuk menyerang Sunho. Tapi meski keempatnya berjuang dan terus menyerang, nyatanya mereka tidak bisa menyentuh Sunho. Tak lama berselang, Gamin muncul dari belakang. Dia berhasil merobohkan pintu besi yang ada di atap. Jiwo meminta Gamin mengambil bukti yang ada di tangan Sunho. Melihat Gamin membawa nunchaku membuat Sunho bertanya Gamin hidup di zaman apa. Gamin menyuruh Sunho untuk tidak menghina Bruce Lee di depannya. Berbeda dengan yang lain, Gamin mendaratkan beberapa pukulan di wajah Sunho. Namun Sunho berhasil menjatuhkan Gamin.
Dia lalu meminta Sunjul untuk tidak berulah dan seharusnya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sementara Gamin mengatakan dia membawa nunchakunya karena mendengar kekuatan Sunho. Namun setelah merasakannya, dia menyesal membawa senjatanya. Sunho yang emosi langsung menyerang Gamin. Gamin dengan mudah menghalanginya dan balik menyerang menggunakan teknik Fajin, yang termasuk salah satu jurus terlarang pamannya. Dia lalu memeriksa keadaan Sunjul dan memintanya untuk kembali ke sekolah dan belajar bersama. Melihat Sunho ingin mengambil bukti yang ada di sana, Jiwo bergegas berdiri dan menendangnya. Dia juga meminta Sunjul untuk tidak berpikir terlalu banyak, mengingat Gamin hanya memintanya belajar. Tak lama berselang, Sehyun dan Hewon datang ke sana untuk membantu. Mereka terlambat karena melakukan berbagai persiapan. Gamin yang tiba-tiba teringat bukunya bergegas berlari, sementara detektif Na menghalangi mobil Songwoo. 나태만 씨가 아니라 형사겠지. Dia tahu bahwa Songwoo merupakan pelaku pembunuhan yang terjadi di pelabuhan. Songwoo yang kesal mengeluarkan senjata dari sakunya dan berencana menyakiti detektif Na. Beruntung Gamin yang ingin mengambil bukunya ada di sana. Dia membuat Songwoo pingsan setelah melihat adanya kesempatan. 제 노트 찾으러 왔다가 빈틈이 보이길래. Paginya, Gamin, Sehyun, dan Hewon melanjutkan belajar bersama di sekolah. Sementara Jiwo, Lijun, dan Sunjul melakukannya di rumah sakit sambil mendapatkan perawatan. Sementara Daechul dan Minchul menjual mobilnya lalu menggunakan hasil penjualannya tersebut membayar biaya rumah sakit kakek Sunjul. Setelah belajar beberapa hari, waktu ujian pun tiba. Gamin dan yang lainnya dengan serius menjawab soal yang ada di depannya. Setelah ujian berakhir, Lijun, Jiwo, dan Hewon datang ke kelas Gamin dan mencocokkan jawabannya dengan Sehyun. Meski tetap diam di kursinya, nyatanya Gamin ikut mendengar jawaban Sehyun. Jiwo dan Hewon memiliki jawaban yang sama dengan Sehyun. Sementara Gamin kecewa karena memiliki jawaban yang berbeda. Scene beralih pada ibu Gamin yang menghubungi Han-gyeong. Dia bertanya apa ujian telah berakhir. Han-gyeong menjelaskan bahwa ujian selesai hari ini. Itulah sebabnya Gamin dan yang lainnya memutuskan keluar untuk merayakannya. Ibu Gamin mengatakan sebaiknya Gamin tidak keluar hari ini. Dia memberitahu Han-gyeong bahwa ada 4 hari dalam setahun di mana dia tidak mengganggu Gamin. Itu hari di mana ujian berakhir di setiap semester. Gamin selalu bertingkah aneh setelah memeriksa nilainya. Dia tidak bisa fokus ataupun mengendalikan kekuatannya. Dan benar saja saat bermain, Gamin merusak sebuah alat karena memukulnya terlalu keras. Mereka pun menggunakan uang kelompok untuk ganti rugi. Akibatnya, Jiwo yang berencana makan daging berakhir di sebuah minimarket dengan mie gelas yang ada di depannya. Gamin meminta maaf atas apa yang terjadi. Melihat Gamin tidak fokus, Hewon bertanya apa itu karena nilainya. Jiwo yang penasaran bertanya alasan nilai Gamin bisa serendah itu. Padahal bahkan jika dia asal menebak pilihan ganda, dia pasti memiliki setidaknya 20 poin. Sehyun menjelaskan bahwa Gamin berbeda dengan siswa pada umumnya, yang seringkali menebak jawaban pilihan ganda. Gamin sendiri tidak menebak dan akan mengosongkan jawabannya ketika dia tidak bisa menjawabnya. Dia berpikir tidak pantas mendapatkan nilai dari hasil menebak. Sehyun menenangkan Gamin. Dia mengatakan bahwa perubahan besar pasti akan terjadi pada akhirnya jika dia memberikan energi pada sesuatu secara konsisten. Gamin akhirnya bisa tersenyum setelah mendengar kalimat tersebut. Tak lama berselang, Daechul menghubunginya. Dia bertanya apa Sunjul sedang bersama Gamin. Sunjul yang datang memberi keterangan di kantor polisi berlari sekuat tenaga setelah menerima telepon dari Daechul bahwa kakeknya kritis. Di rumah sakit, sang kakek terus meminta waktu untuk ikut ujian. Di jalan, Sunjul dihalangi oleh petarung cadangan Yeonbaek yang lain. Mereka kesal karena Sunjul sudah membuang kesempatan yang mereka harapkan. Karena tidak punya banyak waktu, Sunjul meminta mereka segera menyerangnya. Gamin bergegas ke rumah sakit sambil membawa lembar jawaban yang dia pinjam pada gurunya. Yang lain menunggu di luar, sementara Gamin di dalam mengawasi sang kakek. Sunjul dengan wajah babak belur datang dan melihat kakeknya sedang serius menjawab soal. Ujian yang didampingi Gamin ini menjadi ujian terakhir kakek Sunjul. Han-gyeong, Gamin, dan yang lainnya datang memberi salam perpisahan juga menghibur Sunjul yang ditinggalkan. Di sekolah, Gamin dan kelompoknya memeriksa peringkat mereka. Sehyun berhasil mendapat peringkat pertama bersama Homin. Sementara yang lain juga berhasil menaikkan peringkat mereka tanpa terkecuali.
Melihat peringkat Gamin naik membuat temannya bersemangat. Hangyo mendatangi dekan dan memberitahunya peringkat kelompok belajarnya yang berhasil naik. Melihat hal itu membuat dekan percaya pada kemampuannya dan menandatangani persetujuan rapat komite disiplin untuk Pihanwul. Keesokan harinya, Sun Chul yang menjadi anggota disiplin meminta Hanwul untuk turun dari mobilnya. Gamin dan yang lainnya juga ada di sana menyaksikannya. Adegan ditutup dengan diperlihatkan Hanwul yang pergi setelah membuat semua siswa saling menyerang. Perlihatkan flashback setahun yang lalu. Ketika Jonghwa mengadakan rapat disiplin untuk Hanwul, Minhwan, Sang-in, dan Jae-hwang. Bukannya takut, mereka malah kesal dengan tindakan guru tersebut. Beritanya yang sudah tersebar sampai ke telinga ayah Hanwul. Dia meminta putranya lulus tanpa membuat masalah. Hanwul pun berjanji akan menanganinya. Saat pulang, Jonghwa dan putranya diserang oleh seorang pria menggunakan masker. Dia menyerang Jonghwa lalu sang anak. Melihat putranya terluka, Jonghwa bergegas melindunginya. Hal itu membuatnya terkena tusukan berkali-kali. Setelah menghabisi Jonghwa, pria itu pergi menyerahkan diri. Karena Jonghwa meninggal, rapat komite disiplin akhirnya dibatalkan. Sejak saat itu juga peringkat pertarungan yang diadakan Pihanwul berlangsung. Setelah setahun berlalu, Han Gyeong berhasil mengadakan komite disiplin yang waktu itu batal dilakukan oleh gurunya. Keberadaan Han Gyeong dan kelompok belajar membuat suasana sekolah Yusung sedikit berbeda. Beberapa siswa mulai terlihat serius belajar. 용감인 덕분이고. Di jalan pulang, Gonyop menemui Han Gyeong. Dia memintanya untuk membatalkan rapat komite. Gonyop menjelaskan bahwa hukuman yang adil tidak pernah ada. Han Gyeong meminta maaf karena baru tahu bahwa Gonyop merupakan putra Jonghwa gurunya. Dia lalu bertanya apa kematian Jonghwa berhubungan dengan rapat disiplin Pihanwul. Gonyop mengatakan bahwa yang membunuh ibunya adalah Hanwul. Tersangka yang ditangkap merupakan bawahan geng Yeonbaek, remaja yang harus menjalani hukuman. Sama seperti kasus Sun Chul sebelumnya. 여기서 멈추세요, 제발. Next diperlihatkan wakil kepala sekolah yang datang menemui ayah Hanwul untuk melaporkan apa yang terjadi. Wakil kepala sekolah menjelaskan bahwa dia telah berusaha semaksimal mungkin. Namun dia tidak menyadari bahwa Han Gyeong yang baru saja masuk sudah mempersiapkan banyak hal. Tak lama berselang, Hanwul masuk. Sang ayah memintanya untuk pergi ke luar negeri. Namun Hanwul menolak. Dia meminta ayahnya untuk tidak khawatir. Dia memberitahunya bahwa rapat komite tidak akan pernah terjadi. Dan benar saja, keesokan harinya berita tentang Gamin dan anggota kelompoknya tersebar. Mereka dituduh masuk ke Yeonbaek untuk mencuri peralatan. Karena viral, beberapa orang mulai berdatangan ke sekolah Yusung untuk meliput. Hewon dan Jiwo dihadang dan dibanjiri pertanyaan. Tidak hanya itu, saudara kembarnya Lee Hyun-woo juga diseret dalam kasus ini. Lee Jun yang tidak ingin diwawancarai kabur dari sana. Dia meminta Jiwo dan yang lainnya ikut dengannya. Karena berita ini, wakil kepala sekolah ingin mengadakan rapat disiplin untuk Gamin. Han Gyeong menjelaskan bahwa muridnya tidak mungkin melakukan hal itu tanpa sebab. Wakil kepala sekolah berencana menggunakan kesempatan itu untuk mengeluarkan Gamin dan kelompoknya. Dia memberi Han Gyeong pilihan, membatalkan rapat disiplin Pihanwul atau membiarkan Gamin dan kelompoknya keluar dari sekolah. Tidak hanya itu, dia juga meminta Han Gyeong mengundurkan diri karena gagal mengurus kelompok belajarnya. Han Gyeong yang telah mendengar ceritanya dari detektif Nah mendatangi Gamin dan yang lain. Dia menjelaskan bahwa tindakan mereka tidak salah. Namun dia meminta mereka untuk tidak lagi melakukan hal yang berbahaya. Han Gyeong berjanji akan memperbaiki yang terjadi. Dia meminta muridnya untuk percaya padanya dan menunggu. Dia juga meminta Gamin dan yang lain untuk tidak terpengaruh pada siapapun. Saat ingin kembali ke kelas, aplikasi peringkat tiba-tiba saja terus berbunyi. Yang ternyata seluruh siswa bertarung untuk menaikkan peringkat guna mendapatkan uang yang Hanwul janjikan. Bahkan dua siswa yang sebelumnya belajar juga ikut menyerang Sehyun. Mereka merasa bisa mengalahkan Sehyun yang terkenal sebagai pecundang. Meski kesal, Sehyun bukannya membalas, dia lebih memilih pergi dari sana. Dia mengatakan meski telah belajar keras, namun jika masyarakat di luar sana sama seperti sekolah Yusung, dia tidak yakin apa usaha mereka tidak akan sia-sia. Gamin menenangkannya bahwa hal itu tidak akan terjadi.
Tak lama berselang, Sehyun pergi setelah mendapat telepon dari ayahnya. Sementara Gamin berlari ke ruang belajar. Di sana, Hanwul dan Minhwan sudah menunggunya. Dia memberitahu Gamin bahwa sekolah itu tidak akan berubah, karena Hanwul bisa memberikan yang murid di sana butuhkan, entah itu koneksi ataupun uang. Berbeda dengan Gamin yang hanya memberinya mimpi dan harapan. 동아리 자격 박탈당했다며? Tak lama berselang, anggota komite datang untuk menghancurkan ruang belajar tersebut. Melihat ruangannya dibongkar, Gamin tidak bisa diam. Namun Haewon menghalanginya. Dia mengingatkan Gamin akan janjinya pada Hangyong. Mereka pun hanya bisa pasrah melihat ruangannya dihancurkan. Beralih pada Sehyun yang bergegas menemui ayahnya. Di sini diperlihatkan sang ayah bertengkar karena rekan kerjanya menyebut putranya preman. Melihat hal itu membuat Sehyun sadar bahwa sang ayah masih memihaknya. Dia pun berencana keluar dari sekolah dan menghasilkan uang. Gamin yang juga ada di sana mendengar hal tersebut. Sementara di jalan pulang, Jiwo mendapat beberapa komentar jahat tentang saudara dan orang tuanya. Haewon yang kesal berteriak pada mereka. 뭐 알지도 못하면서. Namun tak lama berselang, orang tuanya datang menjemputnya. Lee Jun yang mulai menikmati belajar terus mengirim pesan di grup kelompok belajar. Namun tak satu pun yang meresponnya. Sehyun bahkan keluar dari grup obrolan. Gamin yang biasanya percaya diri kali ini terlihat ragu dan khawatir. Dia memberitahu ibunya bahwa kelompok belajarnya mungkin akan dibubarkan. Padahal mereka hanya ingin belajar. Ibunya menjelaskan bahwa alasan dia membiarkan Gamin tetap diusung karena putranya terlihat jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Gamin lalu mengingat kebersamaannya dengan Sehyun dan yang lain. Kelompoknya tidak hanya membantunya belajar, mereka juga merawat dan membuatnya bahagia. Gamin lalu ke ruang belajarnya di sekolah untuk merapikannya. Di sisi lain, Hangyong yang meski sudah kemana-mana, semua orang tetap menyuruhnya untuk menyerah, yang membuat semua usahanya terlihat sia-sia. Paginya, Gamin mendatangi Sehyun. Dia ikut bersamanya bekerja. Gamin memberitahu pekerja di sana bahwa dia dan Sehyun sepaket. Meski yang bekerja utama adalah Sehyun, namun yang terlihat bekerja lebih keras malah Gamin. Bahkan saat Sehyun membuat masalah dengan menjatuhkan beberapa sak semen, Gamin dengan cepat menangkapnya. Sehyun meminta Gamin untuk pergi. Dia memberitahunya bahwa dia tidak akan belajar ataupun kuliah. Mendengar hal itu, Gamin lalu melepas kacamatanya. Sehyun bersiap mengira Gamin akan menyerangnya. Namun Gamin malah menjelaskan bahwa dia akan belajar dan masuk ke kampus yang sama dengan Sehyun. Kalimat Gamin membuatnya tidak bisa menolak. Dia lalu menemui ayahnya dan meminta waktu 3 tahun. Dia berjanji akan mencoba yang terbaik dan menjadi sukses, agar ayahnya tidak menyesal. Dari sana mereka mendatangi rumah Haewon. Sehyun menunjukkan lapornya pada orang tua Haewon. Dia meluruskan apa yang terjadi dan juga menjelaskan bahwa nilai mereka naik berkat ikut kelompok belajar. Sehyun melarang mereka memindahkan Haewon. Dia memberitahunya bahwa penerimaan khusus lebih memungkinkan di sekolahnya untuk lanjut ke perguruan tinggi di Seoul. Ibu Haewon yang penasaran bertanya apa yang ada di sebelah Gamin. Mereka membawa satu keranjang buah blueberry yang bagus untuk otak. Next, mereka lalu menemui Jiwo yang sedang bekerja paruh waktu. Haewon merayu Jiwo kembali belajar dan berjuang untuk masuk kuliah bersama. Sementara Lee Jun mencoba belajar nunchaku seperti Gamin. Namun dia malah menyakiti dirinya sendiri. Tak lama berselang, dia melihat Sehyun kembali masuk ke obrolan kelompok belajar. Scene beralih pada Hangyong yang bersikeras mengadakan rapat komite untuk Hanwul. Dia berjanji akan keluar dari sekolah setelah penyerahan tugas dan rapat berakhir. Wakil Kepsek kembali menyebut kelompok belajar untuk menakutinya. Namun Hangyong menjelaskan bahwa muridnya bukan hanya mereka yang ada di dalam kelompok tersebut. Dia ingin melindungi semua korban Pihanwul dan mengubah sekolah Yusung. Hangyong juga mengatakan bahwa jika siswa kelompok belajarnya salah, dia akan memastikan mereka mendapat hukuman dan meminta maaf. Namun dia tidak akan tinggal diam dan membiarkan mereka disalahkan. 이영경 선생! Keesokan harinya, Gamin dan yang lain terlihat percaya diri kembali ke sekolah. Meski beresiko ikut dikeluarkan, Gamin tetap ingin Pihanwul dikirim ke komite disiplin.
Sunchol lalu memberitahu mereka bahwa guru yang sebelumnya ingin menghukum Pihanwul tewas di malam sebelum rapat diadakan. Semua siswa Yusung percaya kalau itu berkaitan dengan Pihanwul. Khawatir gurunya dalam bahaya, mereka pun berniat untuk melindungi Hangyong diam-diam. 선도회가 열릴 때까지는 Next diperlihatkan detektif Na yang menyarankan Hangyong untuk sementara menjauh dari sekolah. Meski berniat melindunginya, detektif tetap khawatir sesuatu akan terjadi. Namun Hangyong menolak saran tersebut. Menurutnya, kabur adalah contoh yang buruk bagi muridnya. Sehari sebelum rapat disiplin Pihanwul, wakil kepala sekolah menghubungi dan memintanya bertemu. Dia ingin memberitahunya mengenai korupsi di sekolah Yusung dan Yayasan Yeonbaek. Karena tidak punya pilihan, Hangyong pun mendatanginya di sekolah. Detektif Na yang sudah ada di sana lebih dulu berusaha menghalanginya. Namun tetap saja Hangyong bersikeras ingin mendengar langsung pengakuan dari wakil kepala sekolah. Di ruangan, wakil Kepsek menjelaskan bahwa ketua PI mencuci uang menggunakan Yayasan Yeonbaek untuk mendanai karir politiknya. Karena ayahnya yang berkuasa, tidak ada yang bisa menyentuh Pihanwul. Hangyong berterima kasih karena mengira wakil kepala sekolah benar-benar ingin berubah. Padahal nyatanya itu merupakan jebakan untuknya. Saat lampu padam, wakil Kepsek bergegas pergi dari sana. Hangyong yang masih belum mengerti apa yang terjadi keluar mencarinya. Namun di depan sana, Bang San-in dan Jae-hwang sudah menunggunya. Saat ingin mencari jalan lain, dia dihadang di segala arah. Min-hwan memintanya untuk menyerahkan rekaman yang ada di ponselnya. Hangyong menyuruh Hanwul untuk berhenti. Dia menjelaskan bahwa polisi akan datang sebentar lagi. Di sini diperlihatkan sebelum masuk ke sekolah, detektif Na memberinya perekam berupa pin. Dari awal, Hangyong berniat menjadikan dirinya sendiri sebagai bukti. Detektif Na juga berniat masuk setelah 30 menit jika tidak ada kabar dari Hangyong. Tapi sialnya saat ingin masuk, detektif senior malah dengan sengaja membuatnya pingsan. Tak lama berselang, Haewon mengumumkan bahwa riwayat mereka telah tamat bersamaan dengan kedatangan Gamin dan yang lain. Di sini diketahui kalau sejak beberapa hari yang lalu mereka telah mengawasi Hangyong. Itulah sebabnya mereka juga ada di sana. Gamin lalu meminta Lee Jun membawa gurunya pergi dari sana. Awalnya Lee Jun yang ingin bertarung menolak. Dia setuju setelah Gamin mengatakan bahwa dia paling percaya padanya. Min-hwan dan Sang-in mengambil kesempatan itu untuk menyerang. Namun Gamin dengan mudah menghindar dan menyerang balik. Dia lalu meminta Hangyong dan yang lainnya pergi dari sana. Jiwo dan Sunchul menghadang Sang-in dan Jae-hwang. Sementara Sehyun harus berhadapan dengan Min-hwan. Sehyun menyuruh Lee Jun bergegas membawa gurunya keluar. Namun belum jauh dari sana, Anti yang merupakan teman masa kecilnya menghalanginya. Lee Jun lalu meminta gurunya pergi dari sana. Kembali pada Gamin. Di sini Hanwul menjelaskan bahwa dia bisa saja mengejar Hangyong dan menyakitinya. Tapi dia memilih tinggal karena ingin bertarung dengan Gamin. Pertarungan pun tak terhindarkan. Di sisi lain, Anti datang demi posisi pengintai di Yeonbaek. Dia lalu menyerang Lee Jun karena berani menyebut nama Pihanwul. Menurutnya, pecundang seperti Lee Jun tidak berhak menyebut nama tersebut. Sementara Jae-hwang terus menyerang Sunchul. Dia marah karena Sunchul tidak jadi menggantikan ayahnya ditangkap. Di sini terlihat kekuatan Jae-hwang jauh lebih unggul. Beralih pada Sehyun yang berusaha menghindari tembakan Min-hwan dengan bersembunyi di balik rak buku. Tapi Min-hwan yang melihatnya berhasil sedikit melukai lengan Sehyun. Jiwo yang memiliki lawan yang paling besar juga kesulitan. Next terlihat Gamin yang terus menyerang Hanwul. Namun setiap serangan berhasil dihindari dengan mudah. Di sini Hanwul mengakui kekuatan bertarung Gamin. Dia senang karena untuk pertama kalinya dia bisa bertarung seimbang seperti ini. Gamin yang penasaran bertanya alasan Hanwul melakukannya terlalu jauh. Mulai dari menyiksa, merudung, dan memaksa orang mengambil jalan yang salah. Meski ingin belajar, mereka tidak bisa melakukannya di sekolah. Gamin kembali menyerang setelah mengatakan bahwa sekolah seharusnya bukan tempat seperti itu. Namun serangannya kembali dihindari oleh Hanwul. Beralih pada Hangyong yang berlari sekuat tenaga. Namun dia menemukan pintu telah terkunci. Dia lalu memecahkan pintu menggunakan alat pemadam lalu keluar dari sana. Sementara Lee Jun terus mendapat serangan dari teman masa kecilnya. Anti bahkan mengeluarkan senjata untuk menyakitinya. Lee Jun yang sadar bahwa temannya telah berubah balas menyerang.
tapi Anti tetap berhasil melukainya. Lee Jun yang terluka balas menyerang Anti. Dia terus memukulnya hingga pingsan. Di tempat lain, Jiwo dan Sunchul bergabung untuk menyerang San In dan Jae Hwang. Dia ingin melihat tim mana yang lebih kompak, kelompok belajar atau perudung. Dan benar saja, meski tidak lebih kuat, nyatanya kekompakan mereka jauh lebih unggul. Sunchul dan Jiwo saling membantu dan mengalahkan perudung yang dilawannya. Sehyun juga berhenti bersembunyi setelah melihat Minhwan kehabisan peluru. Di sini diperlihatkan sedikit flashback saat Sehyun mendatangi Ibu Gamin untuk belajar bela diri. Meski tidak memperbolehkan kekerasan, tapi Ibu Gamin tahu kadang bertarung tidak bisa dihindari. Dia menggunakan ajaran itu untuk melawan Minhwan. Yang pertama, bertahan. Keberanian untuk tetap membuka mata saat dipukul. Kedua, titik fatal. Dia menghafalnya dan menyerang bagian-bagian tersebut. Yang terakhir adalah keterampilan tangan. 3 hal yang dia pelajari itu berhasil menumbangkan Minhwan. Kembali pada Gamin dan Pihanwul. Keduanya memiliki kemampuan dan gaya bertarung yang hampir sama. Hanwul merasa Gamin tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengulur waktu, agar gurunya bisa keluar dari sana lebih dulu. Dia menjelaskan bahwa hal itu tidak akan membuat Hangyong bisa pergi dari sana. Dan benar saja di depan para petarung Yeonbaek menghadangnya. Gamin lalu bangkit dan menyerang Hanwul. Dia bahkan menggunakan jurus terlarang pamannya. Tapi berbeda dengan lawannya yang lain. Meski terluka, Hanwul tetap bisa berdiri dan menyerang. Hanwul mengatakan bahwa kerja keras tidak ada gunanya. Meski dia tidak ada, sekolah tersebut tidak akan berubah. Mendengar hal itu, Gamin lalu berdiri dan menggunakan jurus terlarang pamannya yang lain. Dia menyerang Hanwul dari segala sisi dan menjatuhkannya hingga pingsan. Gamin mengatakan mereka akan membuat perubahan di Yusung. Saat ingin menemui gurunya, Gamin yang terluka dan kelelahan jatuh pingsan. Di depan, Haewon membawa beberapa siswa lainnya untuk membantu. Sebelumnya di sekolah, dia mendatangi Gyujin. Dia memintanya membalas budi Hangyong yang pernah menyelamatkannya dari tusukan. Gyujin, Homin, dan beberapa orang lainnya datang untuk membantu mereka. Dengan aba-aba dari Haewon, mereka lalu menyerang. Paginya, rapat dari komite disiplin memutuskan mengeluarkan Hanwul dari sekolah. Hangyong menjelaskan bahwa meski memiliki teman dan guru yang baik, bukannya bersyukur, dia malah memilih untuk jatuh ke titik terendah. Hangyong memintanya untuk bertanggung jawab dan merenungkan tindakannya. Hangyong mengingatkannya pada Junghwa. Di bawah, detektif Na dan 2 polisi lainnya datang untuk menangkap Hanwul dan wakil kepala sekolah. 잠깐 담배 한 대만 피우고 갑시다. Gamin dan kelompoknya kembali belajar seperti biasa. Beritanya yang viral juga sudah dikonfirmasi. Sunchul dan beberapa orang komite lainnya menjaga di depan sekolah dan melihat para siswa menghapus aplikasi bertarung. Hyunwoo juga sudah bebas dan mendatangi saudara kembarnya. Di ruang kelompok belajar, Jiwo dan yang lainnya menulis mimpi mereka. Berbeda dengan yang lain yang menulis pekerjaan impiannya. Gamin sendiri bermimpi masuk kuliah. Meski terdengar biasa, untuk saat ini dia hanya ingin belajar keras dan kuliah. Film diakhiri dengan diperlihatkan Hangyong masuk dan memberi jadwal terakhir kelompok belajarnya. Gamin yang sangat suka belajar terlihat bersemangat. 앞으로도 계속된다. Yap, itu tadi alur cerita dari series Study Group. Buat kalian yang suka genre laga dan petualangan, film ini wajib kalian tonton.